Nanti malam, Timnas Indonesia akan kembali bertanding di babak semifinal Piala Asia U23. Lawannya kali ini adalah Uzbekistan. Dan pemenangnya akan melaju ke Olimpiade 2024 di Paris. Akankah Timnas kembali meraih kemenangan? Seperti apa strategi serta peluang Indonesia dalam pertandingan kali ini? Saksikan pembahasannya dalam editorial review. Beberapa hari lalu, Garut dan sekitarnya diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,5. Bersama Detik Jabar, ikuti seperti apa dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan dalam Indonesia detik ini. Sore ini, Detik Sore juga akan membahas soal kenaikan bunga KPR yang semakin melambung tinggi. Sampai berapa persen kira-kira kenaikannya? Stay tune hanya di Sunset Talk. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya di Detik Sore. Jangan lewatkan, ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 29 April 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Salam. Selamat sore Selamat hari Senin. Welcome back to Detik Sore Gak cuma hore-hore. Apa kabar Seninnya? Udah gajian semuanya? Teriak dong yang udah gajian. Sudah. Oh, ada yang belum ya? Yang bonusnya udah cair, teriak dong. Oh, enggak ada. Kayaknya Edon yang udah nih ya. Enggak semua kan ya? gajinya dia sebulan katanya 4 kali. Tiap minggu gajian. Sorry, Oh, 6 kali sekarang. 6 tuh. Betul. Dengarkan. Soalnya tuh. udah ngepot kemarin tuh setelah Mas Firman datang, Mm-mm. terus langsung naruh ke reksadana, Widih. obligasi, Widih. saham, emas, kripto, sama satu lagi investasi bodong apa itu namanya, koperasi apa gitu. Tapi Enggak. lumayan bunganya ya, meskipun Lumayan, bodong ya. Lumayan. Saya nanti langsung narik aja sebelum dia pergi. Oh, oke, sebelum kabur tarik dulu dananya Tapi nggak ya. boleh dong ya. Jangan dong. Takutnya ada yang nganggap Jangan serius. juga. Enggak, jangan juga yang namanya investasi bodong kan udah jelas-jelas bodong ya. Nanti kalau orangnya kabur gimana? Iya makanya ya kan? jangan sampai. Jangan sampai tertipu. Betul. Kalau udah tahu itu investasinya bodong, jangan malah dicoba-coba gitu. Ku coba-coba melempar manggis. Oh gitu. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Asik. Terus lanjutin Apa dong. lagi ya? Ku coba-coba melamar gadis. Gadisku lamar. Enggak mau Gak jawab. mau janda. Detikers apa Oke. kabar? Ini kita hari Senin adalah hari yang sangat penuh dengan keceriaan dan juga euforia dan dakdikdukser. Karena Bener nanti malam timnas kita akan menentukan hidup matinya di Piala Asia Under 23 melawan Uzbekistan. Bener ya Mei ya? Betul sekali, melawan Uzbekistan nanti malam kita akan saksikan bersama. Mungkin ada yang mau nobar dari pagi udah persiapan gitu ya. Asli. Ada yang udah siapin layar atau apa gitu kan Oh iya dari benar. pagi. Karena yang namanya euforia tadi itu berasanya tuh memang luar biasa. Kita nggak pernah kan sampai sejauh ini gitu lolos bahkan Piala Asia pun gitu. Dan di tahun 2024 ini kita punya kesempatan besar nih. Yes, kalau kata Pak Erick Thohir tuh satu lagi, terus kata mereka yang lain Dua dua. lagi. Ya, kalau gue bilang sih ya 3 lah minimal. Apanya? 3 Langkahnya. langkah. Kan semifinal, Final, Olimpiade bos. Oh, olimpiadenya. Oh, ini maksudnya kalau menurut Pak Erik mungkin ini di Piala Asianya selangkah lagi nih kita Iya, final. benar. Karena sebenarnya targetnya kan cuma sampai 8 besar ya, Dok ya. Betul, harusnya targetnya cuma 8 besar sih, Heeh. tapi STY terlalu keren. Bahkan Nathan juga sudah kembali ke klubnya sampai akhirnya ada nego-negoan, Betul. lobby-lobbyan dari Pak Balik Erik. lagi ya. Balik lagi gitu. Karena memang kalau di klubnya sana apa sih nama klubnya Nathan agak susah disebutnya ya. Herenveen. Herenveen. Ya, Herenveen dari Belanda. Iya, itu dia masih duduk di bangku cadangan terus gitu loh. Belum dimainkan, diturunkan di tim utama. Jadi kayak pernyataan klubnya bahwa kalau di Indonesia dia lebih, di timnas Indonesia dia lebih berguna, lebih tenaganya bisa lebih digunakan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman kita nggak tahu ya nego-negoan di belakangnya apa ya, Dok. Iya, apa yang dikasih, apa rewardnya gitu. Siapa tahu Herenveen minta sebagian. Ya, Enggak ya? sebagian. Rempah-rempah. Oh, bisa jadi sih dikasih rempah-rempah ya. Kalau ini mintanya nggak rempah-rempah. Kalau ini mintanya diviralin dulu baru
kasih klarifikasi. Baru dikasih solusi. Dikasih solusi. Iya. Mudah-mudahan sih beneran solusi yang dikasih sih. Karena sejauh ini ya kita masih menunggu juga solusinya akan seperti apa. Yang pasti memang institusi yang satu ini sedang ramai banget dibahas sama netizen karena berulang kali mendapatkan keluhan dari netizen soal mulai dari beli baju dari luar, bawa barang dari luar negeri, Bawa sampai makanan, ke pekerja imigran just tip, kita pun iya. juga kena batunya kan. Jadi salah satu yang paling terbaru dari kasus ini adalah viral di media sosial soal keluhan salah satu pengguna TikTok yang harus bayar bea masuk 31,8 juta untuk beli sepatu impor. Padahal dinarasikan hanya harga sepatu ini 10,3 juta rupiah doang. Tapi bayarnya sampai 31,8 juta. Jadi ditanyain tuh kan kenapa bisa sampai segitu. Dan pengunggah video ini menilai dengan asumsi harga sepatu 10,3 juta. Maka biaya masuk yang harus dibayar sekitar 5,8 juta harusnya. Berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan aplikasi mobilenya Bea Cukai. Dan ini ditanggapin sama akun Twitter atau X-nya Bea Cukai. Disebutkan bahwa perusahaan jasa kiriman yang digunakan dalam kasus ini adalah DHL yang melaporkan nilai pabean produknya ini sekitar 562.000 alias jauh di bawah dari harga sebenarnya gitu. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata nilai pabean produknya ini adalah 8,8 juta harusnya. Makanya gara-gara ketidaksesuaian ini dikasihlah sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023. Pasal 28 bagian kelima dan juga pasal 28 ayat 3. Dan itu kemudian dikasih berbagai macam formula tarifnya. Mulai dari tarif PPN 11%, bea masuk 30%, PPh impor 20%. Dapatlah itu total tagihannya jadinya 30 juta rupiah gitu, 30,9. Tapi selain dari ini, gue juga pengen cerita, Mai. Apa tuh? Karena baru-baru ini juga gue... ini cece sekalian ya buat Bea Cukai, buat Bu Sri Mulyani, buat Mas Prastowo juga yang belum balas tweet saya juga. Karena kalau misalnya di WhatsApp juga gak balas gitu. Siapa nih? Ada cerita apa nih? Iya cerita, kemarin gue beli CD dari shippingnya tuh dari Amerika Serikat. CD ini dibundling barengan sama kaos, satu kaos. Harga produknya itu sekitar 670 ribuan lah totalnya. Nah nyampe di Indonesia itu kena pajak bea masuk, VAT dan segala macem. Total itu untuk mengeluarkan itu dari bea cukai kenanya sekitar 1,04 juta. Itu termasuk harga bajunya? Enggak. Cuman biayanya aja untuk keluar doang dari gudang. Jadi 1,04 juta jauh melebihi dari harga si produk itu sendiri. Sementara kalau misalnya gue lihat dari barang yang dikirim nih, baju dan juga CD itu harusnya lewat aturan yang ditetapkan sama Bea Cukai harusnya nggak nyampe segitu. Bahkan kayak cuman sekitar tambah 200 atau 300 ribu gitu. Tapi itu udah, Edo sudah riset hitung-hitungannya dan lain sebagainya udah riset. Asumsi gua apakah gua yang tidak update atas formula terbaru dari Bea Cukai atau ada formula yang salah nih ditetapkan oleh teman-teman Bea Cukai dalam perhitungan itu. Karena dari cuitan-cuitan netizen banyak yang katanya memang ya tarifnya beda dan segala macam kan. Ini juga salah satu yang viral belakangan ini juga termasuk begitu kasusnya. Makanya kita nantikan bersama seperti apa sebenarnya penjelasan dari Bea Cukai atas segala macam simpang siur pemberitaan ini ya. Nah tarif. ini mengenai tarif Bea Cukai ini ya. Tapi ini lagi-lagi yang menurut gue harus disoroti adalah bagaimana dari pihak pemerintah atau dari Bea Cukainya sendiri gitu ya memberikan edukasi kepada kita-kita ini, atau minimal mungkin tidak edukasi secara yang gimana-gimana banget gitu, tapi minimal kalau ada di sosial media atau di websitenya bisa diberikan yang sesuai dengan yang praktek di lapangannya. Kalau yang Edo sudah lakukan kan itu berdasarkan dari website ya, atau dari websitenya langsung kan. Betul, dari websitenya langsung. Resmi gitu. Nah, ketika pada realitanya tidak sesuai, itu kan artinya ada kesalahan atau ada yang nggak match gitu loh bisa antara jadi, ini. gitu. Bisa jadi. Nah ini dia pentingnya edukasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Kita juga sebagai masyarakat juga harus aware sama hal-hal kayak gini. Karena nggak cuma satu kejadian aja kan kayak gini. Itu udah sempat viral. Bahkan juga ada influencer yang keluhkan mainan yang buat reviewnya tertahan di Bea Cukai juga gitu kan ya. Itu ada juga tuh kejadiannya tuh. Udah ada kasus 10 juta nih, sepatu 10 juta kena pajak 30 jutaan. Kemudian ada juga nih influencer yang
Dia tuh biasa nge-review mainan-mainan gitu Tahu loh saya, ya tahu, kan. tahu gua. Namanya Medi Renaldi. Nah ini karena produk mainan dari luar negeri itu tertahan di bea cukai. Nah lagi-lagi dia juga menyampaikan keluhan itu berupa unggahan video di TikTok miliknya. Nah ini sudah ditanggapi oleh Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, mengatakan kalau mainan tersebut itu sebenarnya udah diterima sama yang bersangkutan dan ia menyebut barang itu udah diterima lah di hari Jumat kemarin. Tapi dalam unggahan tersebut dia bercerita banyak netizen yang nge-tag dirinya di media sosial menanyakan review mainan. Jadi mainan itu robot Megatron itu loh yang Iya, bisa iya. auto transform. Transformer. Nah, transformer ya. Jadi menanggapi pertanyaan netizen, Medi bercerita bagaimana seharusnya ia tidak bisa melakukan review mainan karena produk tersebut ditahan di bea cukai. Jadi sebenarnya ini kasusnya sudah selesai, tapi dia kayak menceritakan ulang seperti apa barang mainannya ini tuh tertahan. Ya mungkin itu lagi-lagi kita juga harus clear kayaknya ya Do ya, masalah aturan. Nah ini ada videonya juga. Kesalahannya tuh sebenarnya di mana gitu loh. Karena termasuk dari ini kan kalau dari Medi nih terkait penanganannya ya. Ya, penanganan di bandaranya itu boleh nggak kayak begini gitu. Dia mengeluhkan bahwa ada beberapa bagian yang mainan dibongkar kemudian tidak dilakukan sesuai dengan sebelumnya gitu di penanganannya. Bahkan ada yang juga rusak begitu bagian dari mainan tersebut. Termasuk ini juga kemarin kesalahan juga terkait pengiriman barang dari Korea Selatan dengan nama penerima SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Barang ini di dalam keterangan yang diunggah netizen, Bea Cukai katanya membutuhkan dokumen tambahan untuk pemrosesan barang dan penetapan harga barang ini. Kemudian dokumen ini mencakup link pemesanan yang tertera, harga, spesifikasi, deskripsi per item barang, kemudian invoice-nya kemudian atau bukti pembayarannya itu sudah divalidasi sama bank, katalog harga barang, gambar dan spesifikasi juga masing-masing item, serta sampai ke nilai freight-nya. Kemudian pihak sekolah sudah mengirimkan dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan, tapi barang ini merupakan prototip yang masih dalam tahap pengembangan dan merupakan barang hibah sehingga nggak ada harganya. Kemudian pihak sekolah tidak setuju dengan pembayaran pajak tersebut dikarenakan barang tersebut merupakan hibah alat pendidikan untuk digunakan siswa tunanetra. Namun dokumen lainnya tetap dikirim sama pihak sekolah dan pihak sekolah lalu mendapat email yang menyarankan barang ini di-redress dengan mengisi sejumlah dokumen. Syarat tersebut diiyakan tapi tetap tidak disetujui. Jadi bahkan setelah ini juga akhirnya ini ya diserahkan alat belajar SLB ini karena ada kesalahan di situ yang sampai ditagih ratusan juta, bahkan dibebaskan setelah ini aturannya. Dibebaskan untuk pengiriman pendidikan untuk kategori SLB. Tapi lagi-lagi semua ini akhirnya mencuat karena udah viral. Kalau belum viral mungkin ya kita nggak tahu ya. Kalau belum viral karena kalau misalnya ada kasus-kasus yang kita nggak tahu dan tidak mencuat di masyarakat itu juga mungkin tidak bisa jadi informasi tambahan buat kita yang mau kirim-kirim barang atau beli-beli barang dari luar negeri gitu. Waduh. Jadi harapannya sangat disayangkan ya. Betul, harapannya Bea Cukai bisa clear gitu mengklarifikasi sebagaimana sebenarnya aturan di lapangan, dikasih tutorialnya yang jelas begitu. Jadi orang tahu kalau misalnya melakukan A, B, C seperti apa sebenarnya aturannya. Jadi orang nggak ngomel-ngomel dan kalau ada praktik di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut kita bisa mengklarifikasi di lapangan langsung ya. Nggak perlu harus marah-marah proses sana sini sampai bikin viral gitu. Sudahlah, kita tidak perlu lagi berdasarkan virality pendekatan untuk pelayanan ke masyarakat itu. Karena sekarang digitalisasi itu membuat banyak hal berubah sih ya Do ya, termasuk dengan laporan-laporan begini gitu ya. Exactly. Oke, ngomong-ngomong soal laporan-laporan yang terjadi, kayaknya kita harus lihat juga nih nanti laporan-laporan apa yang terjadi di bursa saham hari ini, Edo. Betul sekali, seperti biasa kita akan menampilkan sejumlah sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Sebelum nanti analis dari Investasiku akan hadir secara magical di sebelah kita. Jangan kemana-mana Tikers. Ini saksikan dulu sentimen berikut ini.
lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hari ini apakah IHSG hore-hore juga, Dok? Mudah-mudahan ya, gue sih belum ngecek sih sama sekali jujur. Jujur sibuk banget hari ini gak sampai gak nyempat. Gak mungkin ya Dok gak ngecek pergerakan IHSG hari ini. Cuma daripada nanya ke kita berdua atau kita saling bertanya-tanya, mending kita tanya langsung aja sama prediktor paling ulung sedunia. Pressure ya. Dunia trans ini dia Trans Mbak. Universe ya. Exactly. Mbak Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Selamat hari Senin Selamat Mbak hari Senin, Mbak Sheryl. Sheryl. Hari pekan yang minggu sempit ini nih teman-teman. Oh iya benar. 2 hari lagi kita libur. Hari Benar Rabu ya? libur. Bukannya minggu depan ya yang hari libur leban. sampai Minggu Kamis depan itu? liburnya lebih Kan yang hari banyak lagi. Hari Rabu itu hari buruh kan, tanggal merah kan 1 Mei. Betul. Ya, terus yang minggu depan Waisak. Minggu Eh, depannya lagi. Oh, minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Banyak sekali hari libur saking banyaknya ini. liburnya, Asik. kita pusing sendirian. Kok Enggak dong, pusing? kita kan ikut libur juga, Dok. Kita libur gak sih hari buruh? Kan kita, Libur. Kan kita kalau aku sih unjuk rasa ya. Oh. Menyampaikan aspirasi teman-teman buruhku yang lain. Oke, boleh. Mbak Sheryl, ngomong-ngomong soal apa tadi Dok? Aspirasi. Iya. Apa nih aspirasi kita para Aspirasi para pengusaha yang kita para investor di pengusaha, investor, para pasar trader modal. di pasar modal untuk hari Senin ini. Kalau saya intip tadi tuh dibuka dengan bahagia gitu kayaknya hijau Hijau hari ya. ini. Betul. Nah, kalau hari Jumat kemarin IHSG-nya melemah hampir 2%. Hari ini rebound. Meskipun sekarang masih bergerak-gerak Hampir ya. 2% juga tapi Hampir ya. 2% lagi. 1,5%. Betul. Nah, jadi harusnya teman-teman trader nih lagi pada bersinar-sinar lah wajahnya ya. Apakah ini ada efek dari karena baru gajian jadi pada belanja? Ada gak sih kayak gitu Gajian Mbak? kayaknya masih belum serentak ya. Kan masih ada yang tanggal 1 misalnya atau tanggal 30. Bulan, ya, ada yang akhir dicicil bulan. mungkin gajinya. Seperti yang kemarin viral. Takut banget Mbak Sheryl ngetis. Tapi mungkin gak Mbak ada pola seperti itu? Maksudnya di awal bulan ketika uang lagi tebel-tebelnya nih dapat gaji baru kan, gaji awal bulan. Biasanya trennya adalah IHSG hijau gitu. Ada gak tren kayak gitu? Enggak sih. Enggak ya? Kalau penguatan IHSG menguat hari ini karena hari Jumat kemarin ini sentimennya sangat bullish, sangat positif nih dari bursa global kayak gitu. Dari bursa Amerika, Eropa, lalu siang hari ini juga Asia semua kompak menguat termasuk Hijau semuanya. Indonesia. Seperti itu. Oh gitu. Lebih banyaknya sentimen dari pergerakan global. positif dari bursa global gitu. Iya, betul. Kalau dilihat dari beberapa sentimennya ini yang paling berpengaruh ini yang mana Mbak? Apakah dari indeks konsumen Amerika Serikat ataukah Rilis pertumbuhan ekonomi pertumbuhan Indonesia ekonomi. kah? Ada sentimen dari dalam negeri yang cukup gede kah pengaruhnya terhadap pergerakan baik atau positifnya IHSG hari ini? Oke, jadi kalau kemarin di hari Jumat malam data yang kita tunggu-tunggu itu kan data inflasi PCE inti Amerika periode Maret. Nah, datanya kurang lebih sesuai perkiraan, secara month on month naik 0,3%, meskipun kalau secara tahunan masih agak naik sedikit di atas perkiraan. Tapi kekhawatiran soal suku bunga dan soal komentar The Fed besok seolah-olah tuh hilang sekejap, Ya, tertutup menguap aja gitu menguap dengan seketika karena rilis kinerja perusahaan teknologi Amerika ini seperti Google, Alphabet ya, produknya ya. Google. Oh, pertama kali juga dia bagi-bagi dividen kan? Iya. Tengah sejarah. Betul. Lalu juga hasil kinerja kinerja emiten teknologi di Amerika, di Eropa ini kompak menguat gitu. Lalu sebenarnya dari dalam negeri kita hari ini, kita kan juga lagi musim rilis kinerja nih di dalam negeri. Iya. Hari ini ada rilis kinerja emiten kesehatan yang minggu lalu kemarin udah ada Siloam, hasilnya bagus. Hari ini ada rilis kinerja dari Hermina, ini juga bagus ya. Bahkan sahamnya kalau nggak salah tadi naik sampai 2 digit ya dalam satu hari. Hill ya. Hill. Nah benar, naik 16% nih. Jadi memang musim rilis kinerja keuangan itu bisa semerta-merta dengan sesaat
langsung berbalik arah mengubah sentimen pasar yang tadinya khawatir, pesimis, takut sama perang, sama The Fed, mendadak jadinya optimis kayak gitu. Dalam negeri rilis kinerja apa yang lagi dinantikan nih Mbak setelah ini? Oke. Emiten mana? Biasa kan di awal bulan selalu pelaku pasar tuh mencermati rilis data inflasi Indonesia seperti itu. Lalu kalau besok kita mencermati rilis data PMI manufaktur dan jasa dari China gitu. China kan negara mitra dagang utama kita. Lalu juga berpengaruh banget sama harga komoditas ya secara global, baik emas, batu bara, minyak dan logam dasar ya, kayak logam industri kayak aluminium, timah, besi dan teman-temannya. Oh, Gotoh juga hari ini akan rilis kinerja ya. Oh gitu, Iya. iya. Kita baru dapat undangannya soalnya tadi. Wow. Ya, akan ada press release ya. rilis kinerja untuk hari ini. Memang Teman-teman dalam media satu udah hari diundang. banyak sekali, ada ratusan emiten yang rilis gitu. Alright, kita kalau misalnya lihat sentimen dalam negeri memang masih cukup minim ya Mbak, berarti ya masih banyak kan dari global gitu sentimennya. Tapi melihat pergerakan ISG di awal pekan saat ini cukup kencang gitu pergerakannya, apakah ini memang karena waktunya memang sudah rebound atau pergerakannya hanya sementara nih Mbak untuk tren positif ini? Iya, sebenarnya sentimennya ini kombinasi sih, nggak hanya dari global murni ya. Dari global memang kekhawatiran soal suku bunga The Fed tertutupi sama kinerja emiten teknologi, di mana yang sensitif teknologi, yang sensitif suku bunga ini bisa mencapai perkiraan konsensus bahkan melampaui kinerjanya kayak gitu. Sekarang kalau di dalam negeri lebih ke ditopang sama rilis kinerja emiten yang bagus. Salah satu emiten kesehatan kayak gitu. Lalu juga kalau kita lihat nih dalam negeri harga komoditas energi sama bahan baku rebound ya hari ini ya. Ini tercermin dari penguatan sektor bahan baku sama sektor energi. Ini jadi top gainer nih di sektor hari ini kayak gitu sih. Lalu juga dengan melemahnya nilai tukar kita di beberapa pekan ini muncul harapan pelaku pasar kalau pemerintah akan meningkatkan kapasitas ekspor komoditas kita ke luar negeri kayak gitu, sehingga kita kan bisa meningkatkan rupiah di dalam negeri kayak gitu. Speaking of rupiah Mbak Sheryl, ini rupiah lagi lemah lagi nih. Bahkan kemarin sudah setelah sempat turun ke bawah level 16.200 alias sudah 16.100-an, sekarang udah naik lagi ke 16.236. Sementara ISG-nya berbanding terbalik. ISG hijau. Apa yang terjadi dengan rupiah hari ini Mbak? Oke. Ya, jadi memang fluktuasi rupiah ini masih dalam tahap wajar ya. Kalau kita lihat area resisten rupiah ini ada di 16.300 kayak gitu. Jadi fluktuasi yang terjadi dalam satu hari ini kurang dari 0,5% itu hal yang biasa sih. Itu ya bagian dari dinamika pasar. Karena kan kita juga sekarang lagi menjelang musim pembagian dividen ya. Betul. Sebagian dividennya itu dibayarkan dalam bentuk US dollar gitu loh. Jadi permintaan terhadap US dollar meningkat kayak gitu. Tapi Mbak ngelihat pergerakan dolar maksudnya masih seliar ini begitu setelah Bank Indonesia kemarin menaikkan suku bunga BI 7 days repo rate. Apakah ini bisa dibilang bahwa kebijakan BI menaikkan suku bunga tidak cukup kuat untuk bisa mengembalikan dolar terhadap rupiah itu ke bawah 16.000 gitu? Oh, kalau atau paling tidak turun dari level 16.200. Ini kan kenaikan suku bunganya baru terjadi beberapa hari ya, masih kurang dari 1 minggu ya. It takes time. Iya, perlu waktu. Apalagi kita juga kalau dari pasar mata uang masih menantikan komentar The Fed di pekan ini, di pertengahan pekan ini. Kalau dari pasar saham mungkin kembali rebound nih karena ada sentimen dari rilis kinerja emitennya. Tapi kalau dari pasar mata uang arahnya bisa berbeda sama pasar saham seperti itu. Oh gitu, alright. Kita nantikan bersama ya. Mudah-mudahan dolarnya nggak makin liar seperti bola salju. Yang makin menggelinding makin gede. Iya, ini ngomong-ngomong udah jam 4 nih kayaknya nih Mbak Oh ya. Udah lewat 5 menit dari jam 4. Seperti biasa Mai sangat disiplin mengingatkan kita akan jam penutupan bursa. Tentu saja kita ingin tahu dong ya di hari Yes. ini. Kalau tadi sudah dikasih tahu
top gainersnya mungkin ada sedikit analisa gitu dari Mbak Sheryl mengenai penutupan hari ini gitu. Alright. Kita akan cek gimana? Top gainersnya siapa dan kenapa, dan kemudian top losernya siapa yang gagal meraih cuan di tengah tren positif ISG hari ini, Mbak? Oke, top gainernya masih belum berubah ya, sampai closing masih sektor kesehatan, bahan baku, energi gitu ya. Jadi karena ditopang sama hasil rilis kinerja emiten perusahaan kesehatan yang bagus, lalu juga kenaikan harga komoditas bahan baku, komoditas energi, lalu juga ada harapan dari pelaku pasar kalau pemerintah akan memperbesar nih keran ekspor. Jadi pemasukan kita dalam bentuk US dollar tuh lebih besar, kayak gitu. Itu diharapkan juga bisa membantu penguatan nilai tukar rupiah. Nah, kalau kita beralih ke top losernya, sektor transportasi menjadi satu-satunya sektor yang hari ini melemah. Tapi melemahnya nggak terlalu signifikan, masih melemah 0,29%, masih di bawah 0,5% ya. Jadi memang biasanya saat harga komoditas energi lagi menguat, biasanya sektor Transportasi yang melemah ya? yang melemah, kayak gitu. Ini transportasi dalam konteks ini ya, trading ya, maksudnya kayak pengiriman barang gitu-gitu. Iya, Bisa. pengiriman transportasi. Ada angkutan orang juga termasuk kayak maskapai gitu-gitu, Mbak ya? logistik, logistik, transportasi orang gitu ya, bisa Mungkin karena transportasi laut gitu. Oh iya, kalau laut termasuk juga ya. Transportasi ilmu hitam nggak termasuk ya? Bisa ya. Itu nggak pakai komoditas energi, pakai Komoditas lokal dia. Komoditas lokal. Ilmu lokal. Mungkin pengaruhnya adalah karena kan kalau musim liburan udah selesai gitu kan ya. Tapi masih ada tanggal merah lagi sih ya. Oh, maksud Maya adalah karena mungkin lagi banyak tanggal merah, Ya. jadi orang banyak liburan, pakai transportasi. Apakah ini berpengaruh terhadap emiten transportasi ini? Saham gitu ya? transportasi tadi Oh, gitu. Karena pengaruh. kan mengalami pelemahan kan. Pengaruhnya lebih ke kenaikan biaya produksi dia ya. Biasanya kan misalnya dengan harga minyak 80 US dollar per barrel, biasanya belinya misalnya 80 aja untuk dia jalan 100 kilo apa berapa ribu kilo. Sekarang harus lebih mahal lagi, apalagi dengan pelemahan nilai tukar rupiah juga, kayak gitu. Menambah Saling berpengaruh sebenarnya ya, emiten-emiten saham yang top gainer ataupun yang top loser bisa saling berpengaruh ya. Dok? Bisa. Nah, bisa kalau saling yang kanibal jadinya. produsen komoditas kayak bahan baku dan energi kan diuntungkan sebenarnya dari pelemahan rupiah, karena mereka kan ekspor, dapatnya dalam bentuk US dollar. Untungnya 2 kali dia. Mbak, mungkin ada pertanyaan kayak gini dari The Tickers. Kalau ISG lagi jelek kayak gini, ya let's say kita bisa bilang, misalnya kita bilang ini jelek karena memang trennya masih lebih banyak melemah gitu ya. Walaupun secara year to date tuh IHSG masih merah juga sih 1,6. Reksadana masih cukup menjanjikankah untuk bisa kita pilih sebagai tempat kita berinvestasi ketika ISG lagi jelek kayak gini? Betul, bisa dong, bisa banget. Jadi kalau reksadana kan dikelola sama manajer investasi yang berpengalaman ya. Mereka sudah punya dasar-dasarnya untuk mengelola dana dengan bijak, sudah lebih mengetahui secara dasar saham-saham, emiten-emiten, instrumen investasi apa yang harus dipilih dalam kondisi seperti saat ini. Teman-teman apalagi juga sebagai investor bisa pilih mau manajer investasinya yang mana, mau jenis reksadananya yang mana. Kalau di saat kondisi seperti ini bisa teman-teman cermati reksadana pendapatan tetap gitu ya. Gak harus saham ya. Campuran gitu ya. Kalau saham juga bisa gitu ya. Teman-teman bisa lihat historical kinerja MI-nya seperti apa gitu. Oke, jadi tetap cermat dalam memilih MI-nya juga termasuk, atau malah justru ini adalah saat yang tepat untuk bisa masuk ke reksadana ya, karena Lebih lagi pada murah-murah juga gitu ya. Betul. Oke. Dan speaking of tadi terkait rupiah atau dolar yang lagi menguat ini, juga mestinya ini jadi momen penguatan untuk emiten-emiten yang orientasinya ekspor ya. Betul, kayak emiten-emiten bahan baku, komoditas gitu ya. Oke. Sampai akhir pekan atau mungkin besok kira-kira ISG akan, besok itu ISG akan bergerak seperti apa Mbak? Berapa resistensinya, berapa supportnya? Oke.
Jadi kita lihat IHSG untuk besok cenderung akan konsolidasi ya, karena hari Rabunya kan libur gitu. Sudahnya libur, ada FOMC The Fed, ini biasanya dianggap riskan sama pelaku pasar karena tidak bisa langsung action saat misalnya komentarnya bagus atau jelek nih. Jadi mendingan nyimpen duitnya dulu mereka ya, narik duitnya dulu ya. Kalau besok kita lihat, kalaupun penguatan relatif terbatas nih. Penguatan IHSG resistennya besok bisa ke 7.180 sampai 7.200 ya. Kalau untuk pelemahan bisa sampai ke 7.100 gitu. Karena secara tren jangka pendek memang IHSG nih masih kecenderungannya koreksi, pelemahan. Belum breakout gitu ya. Kalau timnas menang nanti malam ada kemungkinan nggak IHSG akan juga ikut bereuforia? Mungkin enggak. Mungkin di pasar yang lain, bukan di pasar IHSG. Oh, bukan di pasar IHSG ya. Tapi di pasar ini kayaknya baju timnas. Baju Oh, timnas, iya benar. aksesori. Jersey timnas. Tanah Abang lagi, emang Tanah Abang jual jersey timnas. Siapa? Ori. Nggak Oh tahu. tapi kan jersey itu punya peminatnya masing-masing ya, grade-nya segmennya segmennya masing-masing. masing-masing. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang bisa mampu belinya yang di Tanah Abang nggak apa-apa, yang penting dukungannya. Kita butuh dukungannya. Betul. Tapi ngomong-ngomong dukungan itu yang datang ke Qatar langsung itu banyak juga ya kalau Banyak. lihat di berita tuh kayaknya stadion di sana tuh di studio udah mana? 80% isinya orang Indonesia, Bener. tiket dari orang Indonesia. Bahkan tadi nonton Detik Pagi nggak nonton kan? Karena kan Anda siaran juga kan, kerja juga. Nah tadi gue nonton Detik Pagi. Oh, terus? Nah terus kata orang KBRI yang di sana itu tuh stadion itu setengah lebih bisa diisi sama orang kita. Iya. Karena kan nggak ada pembatasan tiket untuk supporter mana seberapa Bener. kuota gitu kan. Dan karena ini lawannya Uzbekistan juga gitu kan, jadi sama-sama jauh gitu. Iya. Tapi ini iya. ngaruh gak sih Mbak? Ini jadi transport enggak lah ya, mungkin terlalu kecil kali ya kalau untuk berpengaruhnya jadi transportasi. Maksudnya kayak harga tiket kan jadi Betul. mahal gitu Betul. kan. Mungkin Tapi dari buktinya sektor peminatnya banyak. transportasi, heeh. Mungkin lebih ngaruhnya ke emiten-emitennya Pak Erick Thohir ya. Silakan dicek sendiri apa aja emitennya. Kalau berani berspekulasi, silakan beli, tanggung risiko masing-masing. Tapi itu artinya seperti yang tadi Mbak Sheryl sampaikan, berarti poin IHSG ini kemungkinan akan bisa tembus di atas 7.200 ya Mbak ya? Atau 7.200 resistennya udah. di 7.200. Kalau untuk pekan ini kita lihat rasanya belum bisa ya untuk lewat 7.200 ya. Kecenderungannya lebih gravitasi, lebih melemah dulu nih untuk pekan ini. Kecuali ada kejutan yang positif dari The Fed di hari Kamis subuh. Nah mungkin ya kita lihat nanti. Tapi ngelihat The Fed nih yang suka ngambek, ngolor-ngolor waktu gitu. Suka galau. Berubah-ubah. Agak sulit ya kalau mau bilang IHSG bakal tembus 8.000 tahun ini ya. Kalau dari kita sih, dari investasiku by Mega Capital Sekuritas ya, memang dari awal tahun sebelum terjadinya kegalauan The Fed ini memang target kita di 7.600 sih untuk IHSG di akhir tahun ini. 7.600. Gue kira Mbak Sheryl target kita di 10.000 sih. Wow, over optimistic gitu ya. Jadi sebenarnya yang akan disampaikan atau apa yang disampaikan The Fed itu memang melihat bagaimana dinamika pasar terutama di Amerika Serikat gitu ya Mbak ya. Betul. Oh. Karena kan memang ya rilis datanya kan ya terus berlangsung ya, terus menerus. Udah datanya inflasi, ntar tenaga kerja, ntar inflasi juga banyak jenis gitu. Tapi ada jangka waktunya nggak sih dia memberikan rilis itu, apa memang tergantung kondisinya aja gitu? Tiap bulan ada pasti. Tiap bulan. Tapi ini kayaknya kita dalam satu bulan ini kayak tiap minggu ada Karena emitennya beda-beda ya Mbak ya. Gitu. Karena setiap bulan kan pasti ada aja data inflasi. Oh, iya. Terus ada lagi data ada PMI, ada PDB pengangguran. kuartalan, pertumbuhan ekonomi kuartalan, data pengangguran bulanan, pengangguran mingguan, pengangguran harian, banyak. Makanya gue bilang kemarin sama Mbak Sheryl, pusing banget pas itu orang-orang di makro ya mikirin ini semua. Terus kata Mbak Sheryl, gak usah pusing, biar yang pusing analisnya aja katanya gitu. Kalau gitu pertanyaan terakhir Mbak Sheryl, berapa prediksi skor nanti malam? Indonesia Jangan Uzbekistan. Mbak, ntar Mbak dimintain 100.000. Jangan Mbak. Ngasih tahu sih. Nanti dimintain 100.000 Mbak sama dia. Tadi aku udah dimintain cepet sama dia. Enggak. Pinjam 100 katanya. Enggak pinjam 100 berapa Pinjam Mbak? dulu 100. Prediksi skornya.
itu nggak ada metode untuk menebak soalnya. Nah ininya Mbak Sheryl aja, Mbak Sheryl kemauannya hitung-hitungannya apa? jago nih. Iya coba, kira-kira aja. cenayangnya Mbak Sheryl berapa kira-kira nanti malam Soalnya Indonesia Uzbek? kalau pasar bola nggak paham sama sekali. Jadi roaming kalau ditanya soal Atau kalau pengennya bola. berapa skornya? Pengennya sih 100-0 ya. Setiap menit ada gol. Takut sih. Takut banget sama Mbak Inflasi nggak Sheryl. bolanya. Iya, bolanya inflasi. Kipernya sih abis ini nggak bakal main bola lagi, gantung sepatu langsung kalau sampai dibobol 100 kali tanpa balas gitu. Jadi Oke deh, berapa Mbak? 1-0 aja ya. 1-0 cukup ya. 1-0. 1-0 juga cukup kok buat 1-0 kita ke kayaknya Olimpiade. kesian ya udah nonton jauh-jauh. Gak apa-apa, yang penting menarik. Yang penting menang sih Mbak. Iya. Iya. Yang penting Indonesia Karena menang. Mbak Sheryl don't know anything Yang Soal penting bola. Indonesia menang. soal bola. Yang penting menang. Kita harapkan yang penting menang. Ya. Sama seperti SG yang hari ini juga menang menghadapi tekanan dari global. Terima kasih banyak Mbak Sheryl sudah hadir kembali. Besok masih ada kan? Thank you. Masih dong. Mbak Belum Sheryl. libur kan? Belum. Tapi Rabu, oh iya kita libur ya. Udah Libur berarti. semua Masa sih? kita. Pede banget sih Rabu libur. Belum tentu. Kok gitu? Iya, aku udah punya planning nih. Planning mulu lo gue lihat-lihat. Nggak habis-habis duit lo gue lihat-lihat. Oke deh Detikers, ini saya lagi ada telepon dari Virginia nih. Saya angkat dulu ya. Kita kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo, this is Edo speaking. Aduh. Balik lagi ke Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gak buka deh. Yeay, Ada kita yang balik perdana lagi. nih. Aduh. Di Detik Sore nggak cuma hore-hore. Yang udahlah. Saya udah Kenapa? bilang sama orang yang satu ini. Kenapa? Nanti kalau ada tawaran dari Detik Pagi, nggak usah Detik Sore aja. Oh, gitu. biar gak digilir ya. Nah, sekarang akhirnya digilir kan. Rasain. Mas Aduh. Lukas, Udah di sore Halo, Dok. aja, Mas. Ya welcome kan? to Detik Iya. Sore. Tuh, Iya lagi. request tuh udah sore Iya, aja. Detik Sore aja ya. Kan Iya. nggak mesti Deal. bangun pagi kan. Deal. Aduh. Udah deal tuh ya, tolong ngedetik pagi. Pertanyaan pertama adalah, apa yang belum dibahas di Detik Pagi tadi pagi? Apa ya? Udah dibahas semua kayaknya detik pagi. Belum Tapi tadi lah, pagi tuh ngobrol belum. sama KBRI KBRI. Qatar ya. Iya. Ngobrolin soal bagaimana animo Masyarakat penonton di sana ya. masyarakat Indonesia yang Iya. nonton di sana Iya. langsung. Masih ada yang belum dapat tiket sampai sore ini. Oh iya. Iya. Tapi benar emang stadion sampai 80% tuh orang Indonesia yang ini. Kapasitas 10.000, nanti malam diperkirakan 9.000 orang Indonesia. Ah, 9.000. 9.000. dong. Ya. Iya. Oh udah sih. Menurut Fix ini. Iya memang kecil Mini yang dipilih Finalnya nanti di mana? di Stadion apa? yang kita kalah sama Qatar Oh di situ. Iya, di Jassim bin Itu Ahmad. kapasitasnya? 15.000. Oh tetap kita sih yang Iya. memenuhi itu kayaknya. Kalau memang Kalau nanti final. benar. Iya, Dan juga kabarnya gara-gara Indonesia masuk semifinal ini, tiket pesawat ke Qatar juga naik gila-gilaan 2 kali Oh. lipat. Gara-gara orang pada Pada Orang pengen. kesana. Nah, tadi itu dapat kabar terakhir dari supporter di sana Hah? yang supporter dari Indonesia itu malah belum dapat tiket. Ada beberapa yang belum dapat tiket. Padahal udah nyampe sana Padahal gitu udah nyampe ya. sana. Tapi mungkin pakai layar tancap juga kayak di sini kali Iya, ya. Maksudnya kayak di bisa GBK, jadi, iya. di stadion apa atau di luar stadionnya Iya, kali iya. ya. Ya, Tapi yang penting- permintaan khusus dari Dubes Indonesia untuk Qatar. Tapi memang supporter Indonesia itu memang paling antusias di sana. Jadi mereka selalu mendapat sorotan. Dan dapat Iya. penghargaan juga Dapat kan? penghargaan di Iya, iya. Piala Asia kemarin kan. Ya. Penghargaan itu kenapa diberikan secepat ini? Maksudnya belum selesai Itu turnamennya? di edisi sebelumnya, Edo. Oh, edisi Jadi yang sebelumnya. Piala Asia di bulan Iya, Januari iya, lalu iya, iya. kita dapat penghargaan supporter paling rame. Oh, I see. Karena Gitu. katanya juga di sana tuh nggak cuman mereka tuh datang nggak cuman sebagai supporter, tapi mereka juga ada kayak pertunjukan seni Iya, iya, iya. Indonesia, tari-tarian, Iya, iya. kuliner juga kan ya Mas Dari di sana komunitas WNI di sana itu Iya, memang iya. ada beberapa komunitas tari, komunitas apa musik gitu mereka menampilkan itu seperti Berarti- sekalian mempromosikan Indonesia. ya. Nah, Mereka nggak cuma hore-hore ya. Iya, Jadi iya. juga bawa edukasi Misi. juga di sini, Iya. misi kebudayaan. Promosi, kebudayaan misi juga. promosi Indonesia. Benar. Oke. Ih, Oke. menarik juga tuh. Mm-mm. Kita mau bahas kenapa sekarang muncul banyak poster dengan muka pejabat Nah, untuk itu mengadakan dia. nobar. Waduh, oh mungkin itu juga yang menjadi pertanyaan penting ya itu. Betul. Ya, gimana pun juga
sepak bola itu kan olahraga paling populer ya Betul. di Indonesia. Jadi ya dengan animo yang sangat besar ini Mau nggak mau dimanfaatkan pasti lah ya. ada. Dan apa salahnya sih kalau nggak ada salahnya juga kan? Kalau misalnya TV Tron yang biasa buat iklan kita pakai buat nobar gitu. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Toh gratis Toh kan. gratis Tidak dan bisa di- menggerakkan ekonomi juga Iya, kan. Benar. Tapi ini fenomena baru ya. Maksudnya ya sebelum kita bahas timnasnya ya. Iya. Biasanya kan muka para pejabat ini naik ketika setelah bertanding mengucapkan selamat. Ini bahkan iya. sebelum bertanding pun udah Deket-deket pilkada artinya kan, Bro. euforianya emang segede gitu ya. Deket-deket pilkada juga. Oh iya betul lagi. Benar lagi. Ya harus ada analisis dari Iya. pendekatan politik Iya, memang sih. iya. Iya. Soalnya kan jangan sampai memboikot sepak bola nih. Wah, efeknya bisa berbahaya kan. Iya. Takut banget kalau Takut nyinggung banget kan? supporter Indonesia sih. Aduh. Paling nomor 1 untuk kritik itu tuh. Bener-bener. Betul. Oke, kita bahas Indonesia Uzbekistan yang akan berlangsung sekitar 16 berarti 21 sekitar 5 jam lagi lah ya. Empat, ya. Kurang dari 5 jam Kurang lagi. dari 5 jam. Jam Kick berapa off sih live-nya? dimulai. Jam 9. 9 malam. Jam 9 pas kan? ya. 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan tampil dengan formasi 3-4-3 tanpa Ya. Rafael Struwik yang ini bisa dibilang ini gak sih kehilangan atau absennya Rafael Struwik menjadi Kehilangan besar ya. kehilangan besar buat Iya, timnas. Ya bener. Struwik kan mempunyai tugas sebagai orang yang pertama menekan pertahanan lawannya saat mereka menguasai bola. Dia menjadi orang pertama yang menekan. Nanti dengan tekanan dari Struwik itu lawan akan menjadi lebih cepat melepaskan bola sehingga teman-teman Struwik itu di lini-lini belakangnya bisa merebut bola segera. Uzbekistan ini adalah tim dengan penguasaan bola paling tinggi sepanjang Piala Asia Under-23 di tahun ini. Ya, 62% rata-ratanya. Jadi mereka bisa leluasa untuk menciptakan peluang, mendikte permainan gitu. Jadi kuncinya di pressing nanti. Di pressing. Di pressing ya. Jadi kita nggak boleh ikut ini ya main bertahan gitu ya. Ya. Tetap harus counter juga ya. Kita harus pressing menjalankan permainan yang diinstruksikan oleh Sintayong kepada para pemain. Jadi untuk mengejar permainan ya kita jangan mikirin Uzbekistan sebenarnya. Iya. Kita main dengan rencana permainan kita sendiri, merebut bola secepatnya, menciptakan peluang dan menciptakan gol. Gol. Iya. Benar-benar. Kalau di timnas Uzbekistan sendiri dia ada pemain seniornya nggak Mas yang diturunin? Ada sekitar 10. Oh, banyak juga ya. Ini jadi pertarungan antara pemain senior yang turun di timnas U23. Yang paling harus diwaspadai ada Jalaluddinov. Dia udah mencetak 2 assist dan 1 gol. Itu dia nanti kemungkinan besar akan menjadi starter. Jadi ya dia harus diwaspadai sih. Tapi Uzbekistan itu mempunyai 10 pencetak gol. Jadi ada banyak sumber gol. Artinya dia bisa dari bisa mana aja ya. dari mana aja Iya, untuk iya. mencetak gol. Ditambah lagi ada 12 gol yang diciptakan oleh Uzbekistan itu di 15 menit terakhir tiap babak. Ada 4 gol dan 4 gol. Jadi konsentrasi pemain kita tuh jangan sampai lengah menjelang akhir per babaknya. Begitu. Apalagi kalau misalnya kita mau main cepat seperti yang tadi Mas Lukas sampaikan, golnya jangan sampai apa ya istilahnya udah ada Lengah. kesempatan golnya, habis itu golnya jadi melenceng gitu Iya, misalnya. harus ya. klinis juga ya, harus Iya, bisa memanfaatkan harus peluang. benar, Iya, iya. bisa memanfaatkan Tapi secara peluang. head to head kita gimana catatannya dengan Kalau Uzbek? terakhir ketemu di Piala Asia 2023 kemarin itu yang masih Indra Safri, kita menahan kekalahan sih sama Uzbekistan. Tapi ada satu faktor yang patut kita syukuri juga, Sintayong itu belum pernah kalah melawan Uzbekistan di 3 kelompok umur. Dalam 3 Oke. pertandingan kita menang, Sintayong menang sekali dan 2 kali imbang. Berarti timnas sudah pernah main 3 kali di bawah asuhan Sintayong Baru melawan Uzbekistan. 1 kali. Oh, 1 kali. Di kelompok umur U20. Di Dan kelompok itu umur 20. hasilnya 0-0. Oh, 0-0. Tapi belum pernah menang juga ya. Ya. Oke. Tapi Korsel bisa kita kalahin, masa Itu Uzbek dia. nggak bisa gitu Ini kayak. pertaruhannya tiket ke Olimpiade loh besok. Nah, Nanti malam ini. iya. Walaupun ya Meskipun satu kali lagi masih ada kesempatan kalau 2 kalah kali ya. lagi, 2 kali. 1 kali. Oh iya harus peringkat semifinal ketiga. peringkat 3 dulu baru habis itu. Kalau masih kalah juga lawan kita harus Guinea ya. playoff dulu lawan Playoff, Guinea. Iya, Guinea, lawan Guinea. Tapi kalau dari mapping kekuatan kita akan bergantung kepada siapa nih Mas untuk di lini depan kita? Witan sama Marcelino masih akan menjadi andalan untuk mencetak gol, sementara di lini tengah Nathan Cho sama Ivar Jenner masih akan menjadi andalan di pos gelandang. Arhan di pos kiri nggak tergantikan. Di
di kanan ini yang masih bisa kita utak-atik nih sebenarnya. Iya. Siapa yang akan main gitu kan. Menurut gue Zebina sih atau Zabrota kali ya. Xavier Zanetti juga bisa sih. Karena dekat sama Erick Thohir kan. Iya, Tinggal bener. dipanggil. Iya. Kayaknya bakal dimasukin Morientes nanti sama Vidic ya di tengah Kemarin kan ya. habis ketemu kan udah dipanggil bos. Betul. Oke. Ramadan Sananta juga kemungkinan akan diturunkan sebagai starter ya? Bisa, tapi saya melihat mungkin Sananta akan menjadi pengganti. Yang bisa menjadi pilihan pertama bisa Kelly Sawyer yang kemarin bermain sangat baik di pertandingan melawan Australia. Iya. Sananta bisa menjadi pengganti, atau kalau kecenderungan Sintayong memberikan kepercayaan kepada pemain muda, Oki Caraka bisa menjadi starter sih. Serius? Iya. Kenapa kok bilang seriusnya beda gitu? Tendensius. Kok gitu? Suara cuma serius. Kaget banget gitu. Hoki Caraka kan ada di dalam list, Mai. Ada, iya. Ya semoga tidak mengecewakan aja Iya. kan. Kita berharap semuanya bisa. Jangan blunder Iya, gitu. iya. Harus main maksimal Jangan gitu ya. maksimal Berharap dong. semua bermain maksimal ya Mas ya. Jadi apapun hasilnya juga nanti kalau memang sudah maksimal dilakukan Iya. perjuangannya ya kita tetap tepuk tangan juga Iya, buat dan semua jangan lupa timnas. Hoki Caraka itu kan udah ditanganin Sintayong dari timnas U20. Iya, Betul. U20, U23, senior pun kemarin mendapat Iya. kepercayaan main di Piala Asia, jadi nggak akan kaget sih kalau dia yang dipilih menjadi Yang dipilih starter. juga ya. Iya. Betul, bahkan Hoki Caraka hokinya itu kan Y kan. Nah, Iya. Y-nya itu Yong, Sintayong. Iya bener juga Yong. sih, iya. Oh ini ya, ada keturunan ya. Ada. Ikatannya sampai ke nama gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya secara ketahanan fisik gitu Mas. Kalau misalnya lihat Uzbekistan, mereka kan rata-rata usianya nih 21,4. Sementara Indonesia tuh 20 tahun atau 20,56. Cukup berpengaruh kan melihat segi rata-rata usia nih terhadap performa dari para pemain ini di lapangan. Dengan usia yang nggak begitu jauh, ya, mungkin itu nggak akan berpengaruh sih. Oke. Dengan kita harus bersyukur sekarang timnas kita itu bisa main 110 menit, bahkan kemarin sampai Oh ya kemarin ya 120 sampai menit mereka masih penalti. mencapai dan Benar. penalti, dan akhirnya bisa menang, yang membuat deg-degan itu kan pertandingannya Iya. sampai jam 4:30 pagi. Artinya yang disampaikan Mas Lukas nih, kalau kita udah bisa ngalahin Korsel sampai babak adu penalti pun kita masih bisa gitu. Harusnya perlawanan terhadap siapapun di level Asia bisa kita hadapi ya. Ya gini Dok, di era Sintayong ini timnas itu nggak punya rasa takut kalau kata pundit Malaysia. Dia menganalisis kalau Oh yang podcast itu ya. yang inferiority inferiority kompleks itu udah hilang. Ya. Dan itu memang kepercayaan diri itu memang penting untuk bermain sepak bola ya. Iya. Kalau kita nggak pede, kita udah minder dulu ya, game plan yang udah disiapkan nggak akan jalan gitu. Itu bisa kelihatan di mana bahwa kita udah nggak punya lagi inferiority complex itu. Kita main lawan Australia nggak bertahan. Oke. Kita bisa main dari kaki ke kaki, build up dari bawah, bisa mengirim umpan dari sayap ke sayap lain, bisa di tengah, dan banyak opsi yang bisa dipilih oleh pemain ketika ada di atas lapangan. Gol dari Witan Sulaiman yang kedua ke gawang Yordania itu adalah salah satu bukti kepercayaan diri yang tinggi. Iya. Dengan umpan dari Rizky Ridho yang cuek, terus diakhiri dengan tendangan placing dari Witan yang bagus, itu bukti kepercayaan diri tinggi. Lemparan Arhan Arhan juga. Iya. Betul. Udah dikasih bus juga sama Aziza kemarin kan. Iya. Nah, agak lama tuh soalnya. Mertuanya juga pelukannya. datang kan. Ya. Oh datang lagi ya? Bukannya udah balik ke Indonesia. Banyak duitnya ya. Tapi itu kan tadi kita ngomongin kekuatan gitu ya dari Indonesia. Ada catatan nggak untuk timnas kita? Ya meskipun kita lagi bagus-bagusnya, tapi pastinya kita akan punya strategi yang berbeda dong dalam menghadapi Uzbekistan dibandingkan kita yang sebelumnya kita melawan Korea Selatan gitu. Apa catatannya? Catatannya dari pertandingan melawan Korsel adalah jangan sampai lengah di menit-menit akhir pertandingan, karena Uzbekistan itu bagus di 15 menit akhir. Oh mereka golnya banyaknya di 15 Ya, menit. 15 menit akhir babak pertama, 15 menit akhir babak kedua. Di gol penyama kedudukan Korea itu kan menit 86. Kita lengah, dua pemain yang ditinggal tidak bisa mengejar serangan balik, akhirnya gol. Jadi itu sih yang harus diperhatikan. Selain itu ada di pos bek kanan. Pos kanan dan tengah kanan itu masih menjadi titik serangan lawan ketika melawan Indonesia. Ya ini menjadi PR Sintayong sih, harus segera dibenahi, apalagi ini pertandingan semifinal kan. Apa berarti ini artinya PR dong, tenaga, masalah pengaturan manajemen tenaga para pemain kita nih Mas? Pilihan pemainnya sih, lebih ke pilihan pemainnya. Dari 3 stok yang ada, yang sudah dicoba adalah
Fajar Faturrahman, Rio Ilham Fahmi, dan yang masih belum coba Bagas Kava. Nah nanti tinggal bagaimana analisis Sintayong, siapa yang akan dipasang dari 3 pemain itu. Begitu. Mas, kita lihat komentar netizen ya, ini salah satunya dari Detik Sport, komentarnya di salah satu artikelnya Detik Sport, ada yang komen kayak gini. Melihat pertandingan perempat final Uzbek versus Indonesia, Garuda hanya perlu antisipasi duel fisik dan pergerakan Uzbek. Secara tim, Indonesia unggul katanya. Prediksinya 3-1, bareng sama saya nih 3-1 sama. Benar gak? Bahwa kita tuh sebenarnya cuma perlu mengantisipasi ini sebenarnya secara kualitas tim kita sama atau unggul, tapi yang perlu diantisipasi adalah duel fisik ini. Uzbekistan dan Indonesia itu adalah tim-tim yang mirip kalau kata Sintayong kan. Dia Uzbekistan dan Indonesia itu membangun tim dari U20, U23 sampai timnas senior. Jadi Indonesia dan Uzbekistan itu sekarang sedang memetik buah dari kesabaran mereka membangun tim dari U20. Jadi memang kedua tim sama-sama lagi membenah lagi naik daun dan kalau soal fisik Indonesia memang mempunyai rata-rata tinggi yang cukup ya sekarang ya, 177, sekian sentimeter. Dan sekarang kalau ngomongin fisik ya Indonesia nggak akan pernah kalah sih kalau duel udara, duel body strength gitu. Ya akan imbang. Cuman yang kemarin menjadi catatan adalah Uzbekistan itu sangat cepat saat transisi menyerang dan saat transisi bertahan. Itulah kenapa kita nggak heran kalau dia produktif dengan 12 gol dan masih belum kebobolan sampai babak semifinal. Oh, mereka belum satu pun kebobolan ya? Iya. Sama Korsel juga kan kemarin mereka belum ada kebobolan kan Mas? Tapi berhasil kita bobol. Oh berarti banyak rekor yang bisa kita pecahkan, artinya Uzbekistan juga easy lah ya, should be tapi easy. Kita punya keunggulan yang sudah terlihat jelas sih Mas. Supporter kita kan udah sampai berapa puluh persen yang menguasai stadion, 90% supporter kita. Iya kan? Karena supporter itu pemberi semangat. Pemain ke-12 kita oke. Iya. Kualitas kita oke lah ya. Percaya diri oke. Dari pelatih dan pemain. Pelatih taktik bisa oke. Paling yang nggak oke cuma apa ya? Ayo apa ya? Anu. Kenapa? Ya kita sedikit lebih lama. Tidak sampai 1 hari tapi kita bermain sampai babak adu penalti itu juga menjadi catatan juga sih ya. Makanan pemain timnas di sana aman gak Mas? Nah nanti dipermasalahkan lagi sama netizen makan ini. Tapi yang jelas sudah nggak ada yang makan pecel lele sih. Udah nggak ada ya. Nggak boleh makan gorengan juga kan. Instan juga udah nggak boleh ya. Iya bener. Protein harus dibanyakin kan. Protein banyakin. Ya. Secara fisik tapi harusnya masih bisa lebih lagi. Mereka masih muda juga. Iya masih bisa berkembang. Ini juga salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah kan ini saya baca tulisannya Zen RS. Terus dia bilang gini. Waktu Evan Dimas bersinar di kala itu, dia berharap Evan Dimas tuh bisa tetap muda saja gitu, tidak menjadi dewasa supaya bisa semangatnya masih terus sama kayak gitu dan tidak dikikis oleh kedewasaan yang dia dapatkan seiring waktu gitu. Nah, ini sama dengan pemain timnas Garuda Muda kita, diharapkan supaya bisa tetap menjaga ini. Akankah kita atau gimana caranya supaya kita tidak mengulang catatan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Evan Dimas dan kawan-kawan di masa lalu? Itu balik lagi ke atletnya ya. Atlet itu harus punya kesadaran kalau dia itu seorang atlet. Jadi dia harus menjaga makan, jangan begadang. Pola hidup ya. Pola hidup itu harus memang sehat. Kita bisa berkaca pada Cristiano Ronaldo yang sampai 38 tahun masih bisa fit meskipun ya kecepatan tidak bohong ya usia. Ya itu harus menjadi gaya hidupnya pemain Indonesia sih. Ditambah lagi kompetisi di Indonesia ini juga harus perbaiki seperti yang dibilang oleh banyak pengamat dan juga Sintayong bahwa kompetisi di Liga Indonesia ini harus ditingkatkan demi timnas Indonesia. Kita bisa melihat jatah piala Liga Champions Asia Indonesia aja tidak ada yang langsung ke fase grup. Kita harus melalui fase playoff. Jadi itu PR yang harus dikerjakan PSSI meskipun kita sedang gencar melakukan naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas, kita juga jangan lupakan liga pembinaan. Kalau timnas kita memang ya udah recover lah nih misalnya, tapi secara sepak bola kita masih punya banyak PR penting untuk diselesaikan ya. Termasuk liga kan. Masuk liga. Cece Pak Warik Thohir. Iya. Nih deg-degan nih nungguin jam 9 nih, semua udah ngerasa kayak wah. Ini terakhir ya, saya mau tanya prediksi skor masing-masing. Tetap ya. Tetap harus semua tamu kita akan tanya prediksi skor Indonesia Uzbek biar manifesting gitu, doa bersama. Iya, betul. Ya kan dari Maya dulu coba berapa? 2-1 untuk Indonesia. Siapa yang nyekor?
Ramadan Sananta, oke. Komang Teguh juga bisa jadi. Komang ya. Iya. Tapi Komang nggak own goal lagi ya. Komang agak banyak kayaknya own goal. Indonesia itu sudah mencetak 2 gol bunuh diri loh. Betul. ngomongnya. Itu yang harus kita perhatikan sih. Benar-benar Hernando harus lebih fokus sih. Iya. Dan mungkin Hernando sih. mungkin harus dikurangi juga Keren lompatan-lompatan kataknya terus dikurangi. Kalau kata Coach Justin tuh kayak jangan lompat katak gitu. Iya, benar-benar. Tapi menjadi penyelamat. Penyelamat. Benar, Iya. Hernando lapis keduanya siapa ya? Adi Satrio, Oh, Adi. pemain PSIS Semarang. Lapis ketiganya dia Dava. Pinsoglio. Bukannya itu klub saya. Mai 21. 21. Marcelino dan juga Sananta ya. Sananta. Mas Lukas. 2-1. 2-1 Meskipun juga. Indonesia sekarang juga kembali menjadi underdog ya. Iya, Iya. lagi. Benar dong. 2-1 yang ngegolin Witan Sulaiman Oke. Witan. sama Nathan. Witan dan Cuk. Nathan. Iya. Kalau boleh tanya, kalau boleh tahu Nah, berapa itu dicetak di babak pertama atau kedua? Dua-duanya. Babak pertama. Be Indone- spesifik. Indonesia itu selalu lebih banyak mencetak gol di Di babak babak pertama. pertama kan? Benar. iya. Jadi babak pertama kayaknya Ya, ya. dari 7 gol yang sudah dicetak ada 5 yang dicetak di babak pertama. 15 Oleh menit karena babak itu, pertama. Di babak pertama lah. Babak pertama ya. Iya. Amin ya Allah. Iya. Amin please. Juga di Lu babak berapa? pertama ya. Iya, babak pertama. Skornya. Oh, gue 3-1. 3-1. Marcelino 3-1. 2, satu lagi Rizky Ridho. Kapten ya. Ya, kapten. Dimintain Terserah 100. mereka pecik. Dimintain caranya. 100 enggak? Enggak, 300 Mas. Semua ditanyain Mas dari tadi terus dimintain cepet sama dia. Eh, Kan? Enggak apa-apa, itu namanya belajar berinvestasi. Ih, investasi bodong apa ya? Jangan. Anyway, thank you so much Mas Ya, Lukas. sama-sama Mai. Sudah datang ke Iya. sini, jangan lupa cuman datang ke Detik Sore ya. Nggak boleh datang ke tempat lain. Bercanda loh, tim Detik Pagi loh. Tapi kalau mau diseriusin juga Enggak enggak apa-apa. bercanda. Enggak bercanda. Mas Lukas punya kita. Oke, terima kasih Mas Lukas. Jangan Sama-sama, kapok ngobrol sama Detik Sore. Yeay. Kita nantikan bersama Timnas Indonesia melawan Uzbekistan nanti jam 9 malam tepat ya Mas, 9 malam tepat. Semoga kita bisa melakukan yang terbaik. Semoga Dukung bisa full mendapatkan tiket ke untuk Olimpiade. Timnas. Betul sekali. Ya. Apapun itu hasilnya yang pasti semoga Timnas bisa melakukan yang terbaik. Amin. No more pressure lah. Ya. Kita kembali lagi sesaat lagi Detikers dengan topik obrolan yang tidak kalah menarik. Kita jangan kemana-mana ya. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma. Hore-hore. Kembali Oke, lagi. aduh, posisi gue jadi Di nggak Detik enak nih. Sore. Ini cuma hore-hore. Dosuna. Deh. Deh. Weyo. Cinca. Weyo. 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지냈어요? 감사합니다. 감사합니다. 김치. Muhammad Suluhuddin. Apa gimana? Siapa yang di sini kemarin ngerasain gempa malam-malam? Ya ampun, kayaknya kita semua ngerasain gempa sih. Goyang nggak? Berasa nggak goyang? Jadi aku lagi tidur sama kucing aku. Takut. Kan itu belum malam-malam banget kan? Oh, belum pulang. Enggak maksudnya. Terus enggak, kucing aku kan tidur di sini nih, dia Oke. suka nemplok nih di kaki gitu. Terus tiba-tiba kan goyang-goyang. Aku pikir karena aku udah setengah tidur, terus dia goyang-goyang. Kuat Aku banget pikir, kekuatannya ngegoyang gitu ya? aku pikir kayak, si Cimit ngapain gitu? Kok dia kok kayak gemeteran gitu? Sekarang pertanyaannya, kalau kalian tinggal di apartemen, tinggalnya itu di atas lantai 20 gitu, 20 ke atas gitu, terus tiba-tiba gempa, apa yang kalian lakukan? Gua di bawah meja sih. Gua gak ke bawah. Kecuali ada yang lari ikut lari-larian, gue akan ikut lari-larian. Karena biasanya gue akan FOMO, takut ngapain lari-lari, ya udah ikut. Enggak, gue kenapa ya kalau gempa, gue tuh bukannya lari gitu, tapi gue tungguin sampai berapa lama nih gempa gitu. Kayak kemarin juga gue cuma liatin doang, gue nggak kabur. Hanif kabur keluar, iya kan? Tapi Ninggalin loh. iya. Oh memang kurang edukasi memang bapak yang satu itu ya. Terus tapi nyampe di luar ya Dok, Ah. nggak ada satupun orang komplek yang Yang keluar. keluar. Nggak ada, dia doang yang nongkrong di luar. Berarti langkah Anda benar ya. Jadi gue cuman kayak gue dengerin, gue liatin aja karena gue pikir ini apa kucing gue gemeteran. Oh ternyata jendela juga gitu kan. Jadi vibing with the earth aja ya. Iya, di atas kayak aja. gue liatin aja sampai kapan nih. Oh udah segitu, ya udah bobol lagi.
Nah, kalau yang ini pasti ngerasain banget karena dekat sama pusat gempanya Di kan. Garut ya? Di Garut, di Jawa Barat. Ini ada Mas Muhammad Solehudin, asisten redaktur dari Detik Jabar yang akan ngobrol-ngobrol sama kita terkait gempa yang kemarin mengguncang sebagian Jawa. Selamat sore, Kang Soleh. Sore Mas Edo sama Mbak Mai. Halo. Selamat sore. Kumaha damang, Kang? Alhamdulillah, pangestu damang. Alhamdulillah. Kantor Detik Jabar aman ya Kang ya? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada retakan. Nggak ya? Alhamdulillah. Tapi ikut goyang kemarin. Pas kemarin tuh kebetulan lagi di rumah karena udah malam, pas ya, mau betul. tidur. Pas mau tidur di lantai 2 kerasa goyang-goyang, langsung coba lari. Alhamdulillah nggak ada apa-apa juga di rumah. Oh, Kang Soleh kemarin ikut ini lari keluar juga? Mencoba berlari keluar, tapi pas udah depan pintu udah berhenti gempanya, jadi nggak jadi keluarnya. Oh, kirain pas goyang langsung buka laptop langsung ketik buat Detik Jabar gitu, bikin laporan. Kebetulan lagi off Sangat gitu, jadi dedikasi teman-teman ya. kebetulan Gimana, lagi Kang? off, kebetulan lagi off, jadi biar teman-teman yang lagi piket aja. Oh, baik. Kang Soleh, jadi gimana kemarin itu gempa yang terjadi kan cukup kencang ya, Betul. dan bahkan lama gitu, bahkan ada gempa susulan juga. Seperti apa yang diliput sama teman-teman Detik Jabar dan kondisi dari lokasi yang terjadi dekat dengan pusat gempa ini sendiri seperti apa sampai saat ini, Kang, dampaknya? Kalau dampak dari gempa tuh kebetulan sampai data per jam 16.00 dari BPBD Jawa Barat tuh ada ratusan rumah, kalau tepatnya tuh sekitar 171 rumah yang mengalami rusak ringan. 10 rusak berat dan ada belasan lah yang 70 rusak sedang gitu. Sampai pukul jam 16.00 itu data dari BPBD Jawa Barat. Untuk sementara untuk yang warga terdampak tuh ada sekitar 536 warga yang terdampak, itu tersebar dari berbagai daerah. Karena kan kalau gempa yang kemarin itu khususnya di Jawa Barat gitu ya, selain di daerah Jakarta dan daerah Jawa Tengah yang ikut merasakannya juga, kalau nggak salah tuh ada 17 daerah yang terkena getarannya gitu, yang ikut merasakan getaran dari si gempa yang kemarin itu. Kekuatan yang kan asalnya tuh BMKG tuh merilis sekitar 6,5 magnitude. Langsung diupdate lagi si kekuatannya, ternyata menjadi 6,2 berdasarkan data BMKG yang terbaru gitu, 6,2 kekuatannya magnitude gitu. Sejauh seperti itu. Sementara untuk langkah-langkah pemerintah atau mungkin BPBD itu masih melakukan pendataan, masih melakukan asesmen sebelum mungkin nantinya akan melakukan langkah-langkah lanjutan, entah itu mungkin memberi bantuan atau apapun lah, karena saat ini tuh masih mendata, karena datanya tuh masih berubah. Di beberapa teman daerah juga masih terus melaporkan, ada beberapa lagi yang masuk, yang di Majalengka seperti tadi sekitar jam 3 masuk lagi datanya tuh, maksudnya dari sisi pemberitaan ya, bukan data yang tercatat sama BPBD gitu. Jadi masih dinamis datanya tuh, masih terus didata sama pemerintah sama BPBD Jawa Barat gitu. Oke. Kang Soleh, ini pusat gempanya ini kan terjadi di Garut ya, Kang ya? Betul. Terjadi di Garut. Nah, yang terdampak, daerah-daerah sekitar yang terdampak itu yang paling parah selain di Garut itu yang terdampaknya di mana tuh, Kang? Malah kalau melihat data dari BPBD itu Garut tuh relatif tidak terlalu banyak yang terdampaknya, maksudnya bangunan rusaknya tuh tidak terlalu banyak lah. Kalau berdasarkan data dari BPBD itu justru kawasan Ciamis yang yang rusak ada parah. Beberapa yang lebih bukan parah lah, yang rusaknya cukup, dari data tuh cukup dominan gitu, Ciamis kabupaten dari sisi jumlah warga terdampak juga. Bahkan kalau kemarin dari berita kemarin tuh ada sekitar 4 kepala keluarga itu yang mengungsi, khususnya di Ciamis gitu. Malahan yang di Garut tuh tidak terlalu banyak kalau data yang kami terima gitu ya, data dari BPBD seperti itu. Kang, kalau misalnya fasilitas publik, Kang, tadi kan rumah ya, kemudian kalau fasilitas publik kayak misalnya sekolah, masjid, rumah sakit, itu gimana, Kang? Termasuk pasar-pasar juga, apakah ada yang terdampak, Kang, dan juga pada akhirnya mengganggu ekonomi masyarakat setempat? Kalau dari fasilitas publik khususnya sekolah lah ya, karena kan beberapa daerah mungkin teman-teman reporter lapangan tuh melaporkan juga ada beberapa. Kalau data dari BPBD sendiri ya, kembali lagi dasarnya data dari BPBD itu sejauh itu ada 7 sekolah yang mengalami kerusakan lah dengan berbagai kondisi ya, mungkin ada rusak berat, rusak ringan, tapi totalnya itu ada sekitar 7 dan itu pun tersebar di berbagai daerah gitu. Mungkin kenapa Garut tidak terlalu dominan mungkin ya, karena kawasannya itu kan termasuk yang ada di kawasan pesisir selatan gitu. Pusat gempa itu kan ada di kawasan selatan. Mungkin dari sisi
pemukiman atau mungkin dari sekolah atau apa tuh tidak terlalu banyak nih dari sisi itunya, jadi sehingga mungkin terdampaknya pun tidak terlalu dominan gitu. Mungkin seperti itu Mai dan Edo. Rumah sakit juga katanya ada yang terdampak. Ada. Apakah operasionalnya terganggu? Sejauh ini tidak sih, karena mungkin tidak terlalu berat ya, mungkin ada retak-retak aja kayak di RSUD Sumedang tuh ada beberapa bagiannya yang retak sehingga tidak terlalu mengganggu operasional atau mungkin kinerja dari rumah sakit itu sendiri gitu sih. Tapi yang sekolah diliburkan ya? Benar ya, diliburkan ya? Belum ada info sejauh ini, belum ada info secara tepatnya, tapi mungkin nanti kita akan coba gali lagi info terkait hal itu, tapi sejauh ini belum ada laporan terkait sekolah yang diliburkan gitu. Seperti itu. Kang Soleh, ini penyebab dari gempa sendiri ini apakah memang dari lempeng sesar yang memang itu kan sering menimbulkan gempa juga ya di daerah Jawa Barat? Apakah benar itu penyebabnya yang gempa kali ini? Kalau dilihat dari penjelasan BMKG itu memang ada salah satunya punya lempeng di lempeng Indo Australia. Salah satunya itu penyebabnya itu. Jadi ada salah satu lempengnya itu kalau dari penjelasan dari Kepala Pusat Gempa Tsunami dan BMKG Pak Daryono tuh, jadi ada aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo Australia yang tersubduksi di lempeng Eurasia di selatan, sehingga jadi mungkin ada aktivitas di kawasan itu sehingga menyebabkan gempa yang cukup bisa dibilang cukup besar, bahkan mungkin cukup besar dibanding gempa Cianjur mungkin kalau dari sisi kekuatannya, tapi mungkin dari dampak kalau dibandingin sama gempa Cianjur karena mungkin si pusat gempanya tuh ada di darat sehingga dampaknya lebih besar. Kalau gempa Garut ini berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, sehingga ada di kawasan di laut lah si pusat gempanya, sehingga cukup keredam lah kekuatannya ke kawasan daratnya gitu. Oke. Seperti itu. Kalau dari sisi transportasi nih, Kang, sampai hari ini kan katanya kereta sempat diberhentikan juga kan ya? Betul. Sampai hari ini pengaruhnya kalau dari sisi transportasi seperti apa? Apakah masih ada pembatasan atau penghentian jalur-jalur tertentu? Ya. Kalau berdasarkan informasi yang sempat terganggu kereta api itu yang di Bogor kalau nggak salah tuh sempat terganggu, tapi sejauh ini tuh udah mulai aktif lagi karena mungkin kenapa di stop dulu si perjalanan kereta apinya, khawatirnya ada dampak-dampak dari sisi rel atau mungkin jembatan si rel tuh diperiksa dulu sama pihak PT KAI. Tapi sejauh informasi yang kami terima tuh udah kembali normal sejauh yang saya terima sih sampai saat ini ya. Mungkin kalau kemarin mungkin ada pembatasan, tapi pada hari ini mungkin sudah mulai normal kembali gitu. Tapi kalau data sampai saat ini memang alhamdulillahnya belum ada korban jiwa yang ditemukan ya Kang. Betul. Kalau berdasarkan data tuh ya yang luka-luka pun nggak mencapai puluhan kalau berdasarkan informasi dari BPBD itu, kalau tepatnya tuh ada di sekitar angkanya tuh hanya ada 13 orang yang mengalami luka-luka. Itu pun tersebar di berbagai daerah. Itu lukanya tuh mungkin nggak berat juga, atau mungkin intinya berbagai kondisinya gitu. Ada yang mungkin ada yang ringan, tapi sejauh itu ada sekitar 13 orang yang tercatat di laporan BPBD yang mengalami luka-luka. Kalau di pengungsian Kang, apakah ada hal-hal yang kritis untuk bisa diperhatikan? Kalau kemarin tuh Kepala BMKG Bu Dwi Koratari itu udah berkunjung juga ke Garut gitu ya. Dan itu udah melakukan langkah-langkah mungkin untuk menganalisa dampak atau mungkin penyebab gempa dan sebagainya untuk menganalisa lebih dalam. Tapi untuk soal pengungsi nggak ada tempat khusus relokasi atau tempat pengungsian khusus kalau sejauh laporan yang kami terima, karena jadi ngungsinya tuh ke rumah keluarganya yang nggak terlalu rusak. Nah, jadi sehingga belum ada laporan. Bukan di tempat khusus untuk pengungsian gitu ya. Betul. Jadi sejauh ini karena kan kalau dilihat mayoritas kerusakan rumah tuh dari sekitar 100 sekian itu tuh kan mayoritas tuh rusak ringan. Mayoritas tuh rusak ringan dari dampak itu. Jadi sehingga mungkin warga masih bisa tinggal di rumahnya, memilih untuk tinggal di rumahnya dibanding mengungsi. Tapi kalau yang mengungsi itu ya tadi palingan tinggal menginap dulu di rumah saudaranya yang relatif lebih aman, seperti itu sih. Tapi ada bantuan nggak Kang buat rumah-rumah yang terdampak ini rusak ringan sampai rusak sedang dan segala macam? Sejauh ini belum ada kabar tersebut, Maya dan Edo, karena mungkin pemerintah tuh tadi yang saya bilang di pertama bahwa pemerintah atau BPBD masih melakukan koordinasi, masih melakukan asesmen, pendataan, sehingga
terdapatlah jumlah atau data kerusakan yang fix, jumlah keluarga yang terdampak yang fix, sehingga nanti mungkin akan diambil langkah-langkah ke depannya. Tapi sejauh ini tuh laporan dari BPBD masih melakukan pendataan dan asesmen gitu di lapangan. Teman-teman dari BPBD Kabupaten Kota, dari BPBD Provinsi pun melakukan hal seperti itu. Oke. Begitu. Oke, Kang Soleh, ini terlepas dari jumlah korban ataupun memang sejauh ini alhamdulillah tidak ada korban, kemudian gempanya juga pengaruhnya nggak terlalu signifikan begitu, tapi mungkin ada langkah-langkah mitigasi gitu yang harus dilakukan ketika gempa terjadi. Karena tadi di awal kita sempat ngobrol juga kan ya, pada saat terjadi gempa itu apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Nah, mungkin dari Kang Soleh atau ada informasi gitu buat para detikers yang sedang menyaksikan. Jadi kalau untuk ketika gempa, kalau lihat standar atau mungkin lihat secara pelatihan-pelatihan yang sebelumnya pernah dilakukan juga sama BPBD. Jadi kalau ketika gempa tuh relatif coba berlindung di tempat atau seperti kolong meja misalnya atau di bawah meja, sehingga tidak terkena timbunan atau mungkin reruntuhan dari atap. Itu sih salah satu hal yang paling pertama yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu atau detikers gitu. Sehingga kalau misalnya langsung lari kan takutnya atap-atap langsung menimpa atau apa gitu. Sehingga salah satu langkah pertama itu bisa bersembunyi di bawah meja atau apapun yang bisa dirasa lebih bisa melindungi lah. Bisa melindungi saat di rumah. Terus tuh ini imbauan juga ya dari BMKG, kemarin juga pihak BMKG mengeluarkan imbauan selain dampak gempa pun mungkin yang perlu diwaspadai atau oleh warga tuh terkait potensi adanya banjir dan longsor. Karena kan mungkin pasca gempa itu terjadi perubahan situasi atau kondisi lingkungan ya, khawatirnya. Apalagi bagi pemukiman atau warga-warga tinggal di lereng atau di pegunungan atau di dekat sungai, tiba-tiba khawatirnya ada pasca gempa ada sesuatu, misalnya tuh ada pohon tumbang menutupi jalur sungai, ketika hujan besar tiba-tiba terjadi banjir bandang. Nah itu mungkin yang dikeluarkan BMKG secara langsung tuh itu malahan imbauan terkait potensi adanya longsor dan banjir gitu bagi masyarakat di sekitar lereng, di sekitar sungai gitu sih. Jadi perlu diwaspadai ya domino effect dari gempa ini, termasuk nanti juga ke tempat-tempat wisata kali ya. Tempat-tempat wisata di Jawa Barat kan juga banyak tuh yang di lereng, yang di dataran tinggi ya. Betul, cukup kritis gitu kondisi alamnya, medannya itu harus diperhatikan kembali juga. Oke deh, yang penting juga sehat-sehat ya di sana Kang Soleh. Alhamdulillah, amin. Stay safe di sana Kang Soleh dan juga rekan-rekan teman-teman Detik Jabar. Terima kasih. Tapi penjualan dodol Garut masih tetap lancar kan ya Kang ya? Kemungkinan masih tetap ada. Masih tetap ada ya. Tidak terganggu ya. Iya. Domba-domba Garut juga kayaknya masih banyak di sana ya. Enggak keikutan efek gempa ya. Amin. Kita stay safe aja karena memang lagi sering banget kita dilanda gempa nih, baik kecil besar. Ini bahkan kemarin juga termasuk Pangandaran juga sempat diguncang gempa kecil ya kemarin ya. Semalam 3,5 kalau nggak salah kekuatan. 3,7 magnitudo. Oke deh, terima kasih Kang Soleh. Siap, salam buat teman-teman Detik Jabar lainnya. Hatur nuhun Kang Soleh. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Itu dia. Duh. Mesti banyak literasi gitu masyarakat tuh. Informasi. Kayaknya dari tadi informasi yang kita sampaikan tuh kita butuh literasi lebih banyak ya Do ya. Aduh lupa lagi tapi. Mulai dari bea cukai. Kan kita mesti tahu banyak tuh sebenarnya. Kalau memang ini ya banyak melakukan kegiatan jual beli gitu kan. Ke luar negeri seperti Edo yang punya hobi belanja-belanja di luar negeri gitu. Nah, itu cuma occasional aja. Sebulan sekali lah ya. Jangan dong. Tapi tadi lupa nanya ke Kang Soleh. Apa tuh? Prediksi. Kan harus tetap ya. Iya, boleh dibalikin lagi gak? Sebentar gak aja bisa kayaknya. WA aja nih, aku ada WA-nya Kang Soleh. Soleh yang lain kayaknya ya. Alright Detikers. Mai dan Edo akan tetap di Detik Sore sampai jam 6 sore nanti. Kita masih punya amunisi yang gak kalah menarik untuk bisa kita bagikan. Jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Yeah. Oke, masih di Detik Sore
sore Detikers. Yeay. Semakin dekat menuju jam 9 malam. Baru jam berapa ini, Dok? Baru jam 5, belum juga setengah 6, Dok. Sudah tidak sabar. Tapi emang sih ini euforianya memang berasa banget kan ya. Kayak oh my god, kita tuh kayak oh my god langsung semifinal guys. Kayak yang Gara-gara habis ngeliat itu ya. Habis ngeliat video itu ya. Iya, nyebelin. Seru banget buat dinantikan. Jangan begitu ya. Kita harus normal-normal aja. Ini ada beberapa berita yang sangat menarik untuk diketahui oleh Detikers karena ini adalah berita-berita yang paling banyak dibaca di Detikcom hari ini. Salah satunya dari kabar kecelakaan maut rombongan Harley Davidson di Probolinggo yang menewaskan 2 orang. Gue kalau misalnya to know that ada orang yang tewas gara-gara kecelakaan Harley, gue ingat kecelakaannya Om Sopan Sopian. Oh iya. Karena meninggalnya juga waktu touring ya, pawai gitu. Pawai lagi ya, bener touring. Bener ya. Jadi kecelakaan maut rombongan motor gede ini terjadi di Jalan Raya Pantura, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asi di Probolinggo. Dan dalam kecelakaan ini ditewaskan terjadi kecelakaan ini dan akhirnya menewaskan 2 orang. Data sementara yang dihimpun oleh reporter Detik Jatim di lokasi. Saat ini polisi sudah ada di lokasi dan korban masih menunggu ambulans untuk dievakuasi katanya. Jadi arus lalu lintas sempat tersendat dan sampai berita ini dikabarkan oleh Detikers semuanya, polisi saat ini masih belum memberikan keterangan lebih lanjut dan identitas kedua korban juga masih belum kita ketahui. Iya, dan kalau kelanjutannya nih ya, polisi ini masih memburu pengendara sepeda motor NMAX yang diduga memicu kecelakaan maut rombongan Harley Davidson di Probolinggo, Jawa Timur ini. Nah, diduga nih pemotor NMAX itu kabur setelah kecelakaan di Detikers. Jadi kecelakaannya ini bermula saat sepeda motor Harley Davidson yang dikendarai oleh Abdul Aziz dan istrinya Erisa Kartika ini melaju dari arah Banyuwangi ke Surabaya dengan kecepatan tinggi bersama rombongan moge lainnya. Nah, tiba-tiba ada pemotor NMAX berwarna silver menyeberang dari arah selatan dan kecelakaan ini kemudian terjadi sehingga menyebabkan Aziz dan istrinya ini tewas gitu. Memang kalau namanya itulah ya, namanya kecelakaan atau kita harus bertanggung jawab nih di jalanan itu, karena tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kenyamanan atau keamanan diri kita, tapi juga orang lain gitu. Bisa jadi menyebabkan kecelakaan beruntun seperti ini gitu kan, sangat berbahaya dan merugikan gitu. Jadi perhatikan juga keselamatan orang lain selain daripada keselamatan diri kita sendiri. Bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Tuh. Ini juga jadi salah satu bentuk tanggung jawab yang sedang diminta. Ini ada berita yang lagi most populer juga di detik.com tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh ex-Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Ini jadi trending juga karena beritanya diungkapkan oleh saksi Dirjen Kementan patungan 500 juta buat beliin anak dari ex-menteri ini mobil. Wah, mobil. Kalau ngikutin sidangnya sih kayak kok bisa ya ada modus-modus seperti ini dilakukan begitu oleh para pejabat kita ini. Jadi Jaksa KPK itu sudah menghadirkan mantan koordinator substansi rumah tangga Kementerian Pertanian Arief Sopian sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Syahrul Yassin Limpo atau SYL, dan disampaikan oleh Arief bahwa dirinya pernah diminta mencarikan uang untuk beli mobil buat anaknya si ex-menteri ini atau SYL. Disampaikan sama Pak Arief tuh, Pak Arief kapan mobil Innova itu dibeli, ditanya gitu katanya, ditiruin di persidangan. Terus sekitar bulan Maret tahun 2022 yang mulia dijawab sama Pak Ariefnya. Oke, saudara diperintah untuk mencarikan uang itu untuk membayar itu, katanya hakim. Kemudian dijawab juga iya, dan Arief mengatakan uang ini dikumpulkan dari eselon 1 di Kementerian Pertanian, tapi cuma pejabat di Inspektorat Jenderal saja yang tidak dimintai uang untuk pembelian Innova tersebut. Jadi eselon satunya alias dirjen-dirjennya pada dimintain buat patungan beli mobil buat anaknya. Waduh. Biaya ulta cucu juga pakai biaya ulta skincare.
Itu mah namanya bukan lagi Korupsi. korupsi itu, membiayai hidup itu. Beringas. Oh, kurang Ah, cukup. masa sih? Kerjanya cukup nggak? Emang Bisa ganti nggak? Ya ampun. Oke, nah itu kan minta ini berarti itu dalam konteks nih ya, minta supaya dibayarin, dibeliin, Iya. dibiayain gitu. Betul. Ini ada yang minta-minta juga nih, Dok. Siapa? Tahu nggak sih ada emak-emak yang minta-minta tapi Aduh. maksa gitu. Terus Baru kalau nggak dikasih tadi- dia marah-marah. Baru tadi gue tontonin semua video Serius? di FYP TikTok gue. Oke, apa ini loh? Apa namanya yang lo bisa ambil dari kesimpulan lo dari ngeliat video itu? Miris sih, maksudnya kayak semakin banyak masyarakat kita tuh yang tidak seimbang emotional questionnya, intelligentsia questionnya. Jadi kayak ada mental yang terganggu gitu. Betul, itu melihat betul sang ibu. banget, Dok. Iya. Bener, itu bener banget karena ibu tersebut ya akhirnya diamankan oleh Dinas Sosial Bogor Iya, iya, kan ya, Kota Bogor. Terus dibawa kemana? Ke rumah Kemana? sakit jiwa. Setuju sih, karena memang bukan terlepas dari seperti apa sebenarnya si ibu, memang harus diperiksa kan secara kondisi kejiwaan apakah sang ibu memang punya penyakit kan dari Iya, dia mentalnya. terindikasi memang Memang terindikasi. ODGJ Oke. gitu. Jadi setelah dievakuasi, jadi si ibu ini setelah dievakuasi tuh dibersihkan atau ya dimandiin dulu lah, Oke, dikasih oke. makan, terus juga baru di assessment, diajak ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Nah, hasil assessment itu mengindikasikan kalau ternyata ibu itu memang memiliki gangguan jiwa. Oke. Karena kalau dilihat dari video-video viralnya itu dia benar-benar maksa kan untuk minta kan. Lihat kan ya video-videonya. Jadi ya Se-innocent memang itu nagih uang buat orang sedekah gitu. itu bukan se-innocent lagi, benar-benar maksanya tuh bikin orang nggak simpati nggak sih kalau kayak gitu? Bikin Iya. orang kesel. Iya, makanya ditolak kan di mana-mana pada akhirnya kan, bahkan sampai dipanggilin RT RW, dan ibunya tetap kukuh pada pendiriannya bahwa kalau Anda tidak mau memberi berarti Anda adalah warga yang tidak taat agama, gitu-gitulah kira-kira. Ini kata-katanya benar-benar pamungkas tuh ya. Judgmental sekali ya. Makanya Judgmental memang sekali. ya baiklah, berita baik pada akhirnya sang ibu berhasil diamankan dan ditempatkan di tempat yang memang bisa kita harapkan bisa memperbaiki kondisi mental sang Pemulihan ibu, gitu. ya. Dan semoga juga ada keluarga yang datang untuk ya minimal kalau nggak bisa langsung dijemput, minimal kan ada keluarganya. Oh, iya benar. Tapi kalau misalnya tidak ada keluarganya yang mengakui, ya katanya akan dimasukkan ke panti gitu. Oh gitu, dinas sosial tuh yang ngurus ya. Betul. Karena memang di kolom komentar juga banyak kita temukan komentar bahwa ini keluarganya mana, keluarganya Nah mana itu dia. gitu. Sampai sekarang belum ada yang Belum ada yang mengakui mengakui, gitu ya. keluarganya. Ya entahlah alasannya, apakah mungkin sebenarnya ada keluarga tapi mungkin entah malu atau apa mengakuinya, atau memang benar-benar keluarganya sudah tidak ada sehingga dia ya dalam Oh. kondisi yang tidak terurus Ya, tapi gitu tetap kan. ada keluarga lah paling tidak. Harusnya, Saudara jauh ya. mungkin atau keluarga lah paling tidak. Kalau ini ada nggak keluarganya? Coba kita tanya. Ayo. Ayo. Apakah sudah bergabung Sudah bersama ready? kita? Oke. Selamat sore Farah. Parah sih. Halo, selamat sore Iya. Dolan Mas. Dia tampil dengan brand baru Apa tuh? yaitu Farah. Namanya sekarang Farah. Memang namanya Farah, ada Farahnya. Ya. Kan bukannya namanya lu Mongga Haraha. Farahnya dari mana Betul. Mongga? Kalau di lapangan Di namanya depan. Farah. Oh Farah, lu Mongga Harahap gitu. Iya betul. Oh oke. Ini berarti sambil jalan-jalan lagi nih. Dia kembali Iya. lagi di Dia habitat. sudah kembali ke habitatnya dengan nama baru, Oke. yaitu Farah yang berada di tengah-tengah masyarakat. sebelum kita nanya dia lagi di mana dan mau ngapain, gue mau tanya dulu sama Prediksi Mongga. skor. Bukan. Mongga, gimana rasanya menggantikan saya Awas kepancing, awas kepancing. Selama 4 hari. sama Mbak Enak kata dia dibayar kan? Enak Banyak gak? duitnya Enak gak jadinya. Mongga? Seru gak sama Edo? Enggak, enggak katanya. Memang. Oke. Tapi ini pasti seru karena dia di lapangan kembali dan bertemu dengan banyak Orang gitu ya. masyarakat. Ya, apalagi di stasiun Kebayoran kan dekat sih dari kantor, tinggal lurus doang dikit. Oke, ini Apa yang di terjadi di sana sana?
Apa itu? Iya maksudnya ya ada apa di stasiun Kebayoran gitu. What's so Mau special nggak from stasiun ngapain di stasiun Kebayoran? Oke, jadi di stasiun Kebayoran itu punya ciri khas jalanan panjang ya, flyover panjang dari halte Kebayoran sampai dengan stasiun Kebayoran. Dan di situ orang bisa sambil jalan menuju pulang sambil olahraga ya, karena panjang banget. Dan situasi di sini sejak dari pukul 4 tadi sore berangsur ramai. Terutama di jalan menuju stasiun itu sendiri, awalnya masih kosong, sekarang mulai dipadati oleh banyak orang yang arah pulang ya. Begitu pula dengan stasiun Kebayoran itu sendiri. Pun haltenya juga seiring berjalan waktu, seiring sore datang semakin ramai. Nah, hal yang unik dari stasiun Kebayoran ini adalah pasar loaknya. Jadi kalau kita turun dari halte Kebayoran, nggak naik flyovernya, nah kita bisa lihat sepanjang jalan itu banyak pedagang. Makanya jangan jalan-jalan, gue bilang juga kan. Kesambet deh ininya sinyalnya jadinya. Iya, stasiun. Seperti Iya. biasa ya di stasiun ya. Gimana pasar loak? Pasar loak gimana tadi sampai pasar loak? Ada pasar loaknya. Oke, kita barang antik. Yuk. Ya, kayak saya Iya. diam aja di sini ya. Iya, diam aja di sebelah Abang Ojol biar aman. Coba gimana? Terus saya mau jadi dan banyak gadingan juga tentunya. Cuma memang paling menarik di sini pasar loaknya. Kalau misalnya buat ketika yang pengen hunting barang-barang antik bisa langsung ke Kebayoran Lama. Mulai dari yang cukup baru seperti HP, PWS sampai dengan pajangan-pajangan unik keramik juga ada. Gitu. Pun kalau misalnya mau jajan juga tinggal keluar, banyak banget jajanan di sini. Coba dong tanya sama masyarakat yang ada di situ, Abang Ojol kah atau pedagang yang ada di situ, kira-kira gimana pendapat mereka, opini mereka atau respons mereka terkait pasar loak di situ? Apakah itu yang selama ini memancing keramaian yang ada di sekitar stasiun Kebayoran, atau ada hal lain yang memancing keramaian di stasiun Kebayoran? Coba dong. Oke, kebetulan ada jauh ya stasiun ininya. Kalau saya dekat jajanan di sini agak sulit. Karena memang setelah pemantauan saya untuk tadi sekitar pukul jam 4 cukup sepi. Kerumunan paling banyak itu memang seperti biasa di daerah jam. Banyak orang yang hunting jam bekas yang masih bisa diperbaiki. Ya cenderung di situ sih. Ada toko TV itu juga cenderung sepi kayak gitu. Coba tanyain pedagang itu deh, pedagang ibu-ibu yang tadi jualan cendol atau apa tuh. Tanyain kira-kira gimana setelah Lebaran selesai. Kemudian apakah penjualan sudah mulai ramai lagi? Bagaimana perbandingannya dengan hari-hari sebelumnya? Atau gimana kondisi ekonomi saat ini dirasakan oleh para pedagang? Boleh dong coba. Baik, permisi Bu. Saya mau nanya sebentar. Jadi kita lagi live di Detikcom Bu. Saya mau tanya-tanya soal... Saya terkenal lagi Mbak. Ibu Evi. Ya, maaf ya Mbak, dari ini dulu ya. Baik, memang begitu perjuangan di lapangan. Ibu Yati, boleh diceritain Bu, sebelum Lebaran, kemudian Lebaran, dan sekarang setelah Lebaran, apakah ada perkembangan lebih ramai kah, justru lebih gitu ya, atau bagaimana penjualannya Bu? Ya, ramai karena sedih. Kalau kemarin masa Ramadan ramai kah Bu? Aku sama Ramadan itu. Oke. Terus dibandingkan sebelum Ramadan dan setelahnya lebih ramai mana sekarang Bu? Sebelum Ramadan ini orang baru balik mudik kali ya Bu ya. Baik. Kira-kira begitu. Makasih ya Bu. Tanyain dong ibunya prediksi Indonesia kok. Uzbekistan nanti malam berapa? Nobar ya? Kalau nobar di mana? Enggak ya? Baik, itu aja sih. Itu aja. Oke. Oke deh kalau gitu mongga no further question from me. Yes. Alhamdulillah Silakan katanya. explore lagi Karena stasiun Kebayoran. karena katanya kalau biasa kita nih sesama pengguna KRL gitu ya, memang yang menarik dari sekitar KRL itu adalah salah satunya adalah kuliner ataupun ada toko-toko yang menarik di sekitar situ tuh bisa jadi daya tarik juga loh. Toko apa biasanya? Iya macam-macam kayak toko aksesoris, terus ada toko. Jadi kalau misalnya dulu aku turun di Depok Lama tuh. Di Depok Lama tuh suka ada toko-toko kecil kayak di Pondok Cina. Mau nggak inget nggak sih kalau waktu di Pondok Cina itu kan ada toko-toko aksesoris ya.
berderet Iya. tuh di depan gang. Itu juga jadi daya tarik. Mending lewat sana deh, siapa tahu mau sekalian beli ini gitu, Dok. Iya. Anak KRL ya, angker ya. Tos dulu kita, mau nggak anak KRL? Oke deh, saya anak MRT pamit undur diri dari layar kaca Anda pada saat ini. Silakan mau nggak explore lagi stasiun Kebayorannya, silakan beli barang dagangan ibu-ibu yang jualan tadi. Iya, supaya perputaran ekonomi kita berjalan dengan seimbang. Betul sekali. Titip salam ya sama ibu-ibu yang tadi mangkir untuk diwawancara ya. Mangkir. Ibu-ibu berjilbab merah tadi. Terima Bu kasih. Evi namanya. Ibu Evi. Iya. Betul. Baik, terima kasih. Bye. There you go, another occasion with Mongga di stasiun KRL. Setelah kemarin di Manggarai, Tanah Abang, saat ini Kebayoran, gue sedang menantikan dia akan pergi ke stasiun mana? Rawabuntu. Jauh banget dong. Gak apa-apa, biar lebih Paling jauh jauh. aja. Biar lebih jauh aja. Ke Maja, Parung Panjang. Oh gitu. ya ampun, Tangsel dong, Tangsel. Soalnya kan vibes-nya tuh beda di sana. Oh iya, beda ya? Beda pasti. Ibu-ibunya pada pengen diwawancara pasti tuh kalau di sana. Kalau di sini kan jual mahal semuanya. Oh oke. Apa tuh? Oh, Rangkas Bitung. Oh, Rangkas Rangkas. Bitung. Boleh nanti kapan-kapan ya. Mau nggak kita kirim ke Rangkas Bitung. Jahat banget. Detikers, habis ini ada yang cantik-cantik akan bergabung dengan Wow, kita. siapa tuh? Kita akan bahas. Oh, ganteng ya. Oh iya, tapi cantik maksudnya angkanya. Angka cantik akan kita bahas bersama-sama karena kita akan bahas tentang bunga. Wow, tapi ini bukan bunga yang menyenangkan karena ini Bukan. adalah suku bunga. Betul sekali. Nanti akan ada Dana Adityasari dari Detik Property yang akan bergabung dengan kita di segmen Sunset Talk. Sesaat lagi, cuma di Detik Sore. Enggak cuma Hore-hore. Halo Detikers, kita balik lagi nih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan kita sudah ada di rooftop. Rooftop yang sangat bersinar terang ini seolah-olah kita akan menghadap Sang Pencipta melihat jangan sinar dong. ini. Tapi sinarnya Belum. sangat silau. Aduh, silau, Terlihat dari muka silau, kita yang men. Kelihatan berminyak ya. sangat kelihatan aslinya ini seperti apa. Ini Anyway. juga akan kita kulik seperti apa aslinya Apa siapa? ketika Bilang sama gue siapa? gue sombong. Preman pasar mana lu? Pasar Depok Baru. Pasar Depok Baru ya. Seperti apa aslinya kalau misalnya kemarin kan kita lagi banyak banget bahas soal suku bunga Oh sama iya. Mbak Sheryl kan. Bener, Bahwa karena- BI itu naikin BI 7 days repo rate Iya. 25 basis point dan itu berpengaruh terhadap bunga-bunga cicilan kita. Nah itu yang mau ditanyain seberapa berpengaruhnya apa Betul. benar dengan BI rate naik sampai 6,25% ini bisa naikin cicilan kita juga Yes. gitu kita. Pokoknya semua yang punya cicilan perhatikan omongan kita ini karena habis ini cicilan kalian akan lebih ringan. Oke, bersama kita Karena ada sudah dana. Karena ada bantuan dana dari Dana. Ini Bukan bantuan, literally bantuan dari Dana. Betul. Oke. Bantuan dari Dana. Dana dari Ini agak sebenarnya udah sore ya, menjelang Oke. malam. Menjelang Tapi maghrib. gue silau. lalu lantas. Silau, men. kayaknya. Oh, Silau. gue lagi Nama nungguin depan. punchline-nya. Nggak ada. Sorry banget nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Oh, udah Gue gitu doang. cuma agak curhat aja kalau silau. Tapi kalau misalnya digelapin, muka gue jadi gelap. Jadi jangan digelapin tolong. Oke, Detikers. salah. Serba salah ya Dana ini. Adityasari, wakil redaktur dari Detik Property. Yang umurnya baru sumur jagung tapi kita harapkan umurnya bisa lama Amin. ya. Amin. Oh baru ulang tahun Dana. Bukan gue yang ulang tahun. Kanalnya. Oh kanal. Yang kemarin kita bagi-bagi hadiah smart home. Oh itu ulang Dekor. tahun. Betul. Ih kok aku nggak tahu. Bukan Kok ulang aku tahun nggak sih. diajak Bukan ulang sih. tahun. Bukan, jadi Detik Properti itu emang murah hati orangnya. Wih, bener. Iya sih. Flexing. Murah hati, jadi kita suka bagi-bagi aja. Oke. Ini ngomong-ngomong soal tadi sudah di bridging kan ya. Pertanyaan terbesarnya dari Iya. ya kan bridging Iya kan. betul. Pertanyaan terbesar dari masyarakat pastinya BI rate naik semuanya. Apakah cicilan kita juga jadi ikut naik? Nah, seberapa pengaruhnya nih? Oke, kalau sebelum gue jawab ke sana, gue cuma pengen ngejelasin sedikit bahwa
kalau kita tahu dalam KPR itu kan ada namanya selain bunga fixed rate, itu juga ada namanya bunga floating. Bunga floating. Iya. Jadi bunga floating Iya, itu benar. bunga yang naik turun ya. Apa namanya? Bunga Ya namanya juga mengambang floating, ya. mengambang. Nah, itu sebenarnya cara bank untuk mengamankan dirinya ketika suku bunga bank sentral itu bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya. Jadi si perbankan ini juga bisa mengamankan dirinya untuk mengikuti kenaikan suku bunga itu gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya margin mereka terjaga. Cuan mereka terjaga dalam terkutip lah kayak gitu ya. Nah, dampaknya apa ntar ke KPR kita? Tentu ada kajian-kajian yang menyebutkan memang secara historikal kenaikan suku bunga acuan itu memang selalu diikuti sama kenaikan suku bunga kredit. Entah itu kredit kendaraan bermotor, kredit kredit usaha, termasuk juga kredit pemilikan rumah KPR. Yang lagi para pejuang KPR ini pasti deg-degan banget bakal naik atau enggak sih. Jadi jawabannya bakal naik. Tapi tenang, itu enggak akan serta-merta kok. Enggak misalnya suku bunga acuan BI naik terus besokannya bunga KPR kita juga ikutan naik. Gue kira tenang. Karena saya akan bagi-bagi dana di sini untuk bantu subsidi. Tapi kan suka ada itu ya, kalau misalnya kita cicilan misalnya 5 tahun terakhir flat gitu. 5 tahun pertama flat gitu. Itu nggak ngaruh juga. Itu jadi sebenarnya gini, dalam perbankan itu, dalam KPR itu ada istilahnya fixed rate sama tadi yang suku bunga mengambang tadi ya. Floating rate. Fixed rate itu tuh biasanya diberikan di 5 tahun pertama, itu pun berjenjang. Jadi misalnya 2 tahun pertama berapa, habis itu tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Baru habis setelah lepas tahun kelima, itu yang mengambang, floating. Ada juga kalau kita pakai syariah yang memang bukan bunga ya, kita nyebutnya marginnya sudah disepakati. Itu biasanya kalau syariah itu dari awal dari awal nyicil sampai tenornya habis selesai, itu fix, nggak akan ada kenaikan. Tapi memang cenderung lebih mahal di awal gitu. Tapi buat kayak kalau kondisi kayak gini dia nggak akan begitu terpengaruh tuh sebenarnya kalau untuk yang syariah. Nah, ada juga yang menerapkan kayak beberapa bank itu namanya fixed rate berjenjang. Jadi 5 tahun pertama berapa, habis itu masuk tahun ke-7 3 tahun pertama, tahun ke-4, ke-5, habis itu setelah tahun ke-5 itu dia flat sampai habis gitu, sampai masa tenornya berakhir. Nah, tapi kadang fixed rate ini juga ikut berubah kalau memang suku bunga acuan BI-nya udah ketinggian. Suku bunga acuan BI itu kan akan berpengaruh pertama kemana? Ke bunga simpanan deposito, terus bunga-bunga yang lain lah kayak gitu. Nah, kalau misalnya deposito udah naik, otomatis bank kan juga harus menjaga selisih antara apa yang dia dapat. Jadi bunga yang dia dapat dari bunga yang dia berikan kepada pemilik dana gitu, orang yang nabung, bunga yang dia kasih ke orang yang nabung, sama bunga yang dia ambil dari kredit yang kita terima gitu. Itu harus dijaga tuh sama dia. Jadi kalau misalnya emang bunga deposito, bunga pinjaman, bunga simpanannya itu udah naik cukup tinggi, otomatis dia harus ngikutin tuh si bunga kreditnya kayak gitu. Artinya mau nggak mau yang perlu kita pahami adalah ketika bunga BI rate naik, ya pasti akan diikuti sama bunga-bunga kredit. Tadi udah disebutin nama dana, termasuk bunga cicilan apapun itu yang mungkin sifatnya floating, pasti akan ikut mengikuti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, mungkin yang bisa jadi ngasih ketenangan juga buat masyarakat, kira-kira ketika BI naikin BI rate, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh bank sampai dia bisa naikin bunga itu? Apakah otomatis efeknya atau ada rentang waktu tertentu yang bisa kita nantikan? Nah, sebenarnya itu juga nggak, yang tadi gue bilang, bank kan juga perlu mengkaji kan, apakah kenaikannya masih bisa ditoleransi sama mereka atau enggak. Jadi istilahnya tuh dalam bahasa perbankan tuh butuh waktu untuk mentransmisikan suku bunga acuan BI ke suku bunga kredit mereka gitu, ke suku bunganya mereka. Jadi kalau kata pengamat itu, dari wawancara gue terakhir itu butuh waktu sekitar 1 sampai 3 bulanan lah. Jadi nggak melulu. Jadi misalnya kan dievaluasi, tahun pertama masih oke. Bulan pertama masih oke, bulan kedua masih oke, bulan ketiga kayaknya kita udah nggak tahan deh, nggak. Karena yang tadi gue bilang, bank juga kalau misalnya
bunga depositonya udah naik tapi kreditnya nggak dinaikin, kan lama-lama mereka habis duit juga gitu dalam tanda kutip. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ketika bank akan membutuhkan waktu transmisi 1-3 bulan gitu ketika BI menaikkan bunga. Kalau BI nurunin bunga, mungkin nggak kita menantikan bunga kredit juga akan turun? Tentu bisa. Bagaimana itu possibility itu bisa terjadi? Possibility itu bisa gini, biasanya kan ada announcement dari bank kan, kalau bulan kita tuh selalu ngecek tuh, oh bulan ini kalau yang udah masuk floating tentunya ya, yang untuk floating, oh bulan depan tagihannya akan sebesar ini, bulan depan akan sebesar ini. Nah, ketika itu udah naik sementara suku bunga BI misalnya turun, nah kita juga punya hak buat menanyakan kok bunganya nggak ikut turun gitu. Tapi mostly mereka nggak kayak gitu. Tadi ada masa transisinya ya. Nah, ketika rate bunganya turun, apakah dia secara otomatis juga ada penurunan, ada masa transisi untuk penurunan lagi, atau perlu kayak tadi yang Dana bilang? Otomatis enggak, tapi butuh waktu buat adjustment sih, butuh waktu buat penyesuaian dalam tanda kutip. Tapi benar nggak bahwa waktu adjustment itu biasanya untuk turun akan lebih lama daripada waktu untuk naik? Tentu ya, yang namanya bisnis ya, kita kan pasti ada keinginan untuk mempertahankan pendapatan. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Tapi gue mohon pencerahannya nih bapak-bapak sekalian ya nih ya, masalah kenaikan Edo juga kan. Edo kan ceritanya kan enggak juga. Enggak, orang udah jelas kok Edo finance. Mohon penjelasannya nih, masalah kenaikan dan juga penurunan suku bunga. Ini apa benar? Ini kenaikan suku bunga ini dilakukan untuk menjaga nilai rupiah nih, karena kan ini nilai rupiah semakin melemah terus nih, nilai rupiah. Oh, nilai rupiah. Iya nggak sih? Silakan dijawab Bapak Dana. Ada yang narasumber di sini. Kurang lebih ya. Jadi gini, sebenarnya kan suku bunga itu kan pasti dipengaruhinya kayak dari nilai tukar, habis itu juga suku bunga di bank sentral yang lain. Utamanya kalau kita tuh bukan mengacu tapi masih menyoroti kenaikan suku bunga di Amerika sana, the Fed gitu. Kenapa? Jadi sederhananya gini, gue ngasih analoginya sesederhananya gini. Kayak misalnya the Fed menaikkan suku bunga, otomatis kan dia lebih menarik buat si investor, buat yang tadinya mungkin suku bunganya rendah, akhirnya orang-orang yang megang dolar, daripada gua naruh duit di Amerika gitu, ibaratnya di bank Amerika, mending gua naruh duit di bank-bank Asia nih yang suku bunganya masih menarik gitu kan. Nah, satu ketika the Fed menaikkan suku bunganya, otomatis yang tadinya dolar itu menyebar ke negara-negara lain, ini di negara gua sendiri lagi oke nih tingkat pengembaliannya, yaudah gua tarik simpanan gua di berbagai negara, gue simpan dia di Amerika. Nah, dengan begitu dolar-dolar yang tadinya menyebar itu balik ke negaranya kan. Kalau dolar itu balik ke negaranya, otomatis jumlah dolar di negara-negara yang tadinya mengandalkan limpahan tadi jadi menipis. Supply and demand aja, hukum supply and demand. Kalau jumlahnya beredar sedikit, jadi nilainya jadi tinggi gitu, makanya harga dolar jadi naik, nilai rupiah jadi turun, kurang lebih kayak gitu efeknya. Nah, untuk mengimbangi yang tadi itu, gimana sih untuk mengimbangi kenaikan suku bunga The Fed tadi? Ya mau nggak mau bank-bank sentral di berbagai negara tadi juga menaikkan juga gitu buat mengimbangi, supaya ya udah jangan balik deh duitnya dolar, pertahanin aja di negara gua gitu. Gua kasih rate-nya gua naikin juga deh gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Ada prediksi nggak kira-kira kalau tahun ini tuh akan ada kenaikan lagi nggak? Mungkin tertinggi mungkin kenaikan di tahun ini? Itu bukan kapasitas gua untuk cerita itu, tapi kemungkinan selalu ada, makanya kan itu akan jadi pertimbangan selalu sih kayak gitu. Tapi to know that bahwa bank ini kan kalau ngerilis kinerja, untung atau labanya tuh selalu naik lebih tinggi. Apalagi kalau misalnya kita lihat NIM perbankan di Indonesia itu one of the highest in Asia gitu. Artinya bisa nggak kita bilang bahwa bank tuh suku bunganya udah terlalu ketinggian gitu, kayak mengambil, walaupun itu harus kita lihat lagi ya bank, apakah pendapatan atau laba dari si bank ini dilihat dari fee based income kah, atau mungkin dari spread based income kah?
Bisa nggak kita bilang bahwa to know that fact, suku bunga perbankan Indonesia itu udah ketinggian, khususnya KPR? KPR ketinggian itu kita harus melihat di case by case, case by case, sama kita coba ngambil acuannya ke negara lain. Tapi kayaknya masih oke lah kalau dari kacamata gua ya. Tapi memang butuh apa namanya ya, tiap negara itu punya ini sendiri ya, punya kebijakan sendiri. Ada yang memang si bank itu ngambil marginnya besar, jadi harganya memang mahal. Tapi ada juga di beberapa negara yang KPR-nya rendah, tapi dia pajaknya yang mahal. Jadi sebenarnya kantong kanan kantong kiri lah ya. Oh, baik. Kayak gitu. Jadi kalau kayak di Indonesia aja kan mungkin lately ya, banyak Gen Z juga yang akhirnya berpikir, daripada gue beli rumah ya kan, mereka mendingan nyewa gitu. Karena dari hitung-hitungannya kalau mereka KPR sekian puluh tahun, jumlahnya Gen Z gitu ya? mostly ya, karena Gen Z kan berpikirnya kritis gitu. So Gen Z. Jadi itu memang udah gue bahas. Tapi iya nggak? Gue udah bahas kemarin. Tapi iya nggak, bener nggak? Bener. Jadi memang untuk harga rumah di apa namanya perkotaan, dalam kota memang bisa dibilang mahal ya, karena yang tadi gue bilang hukum supply and demand itu akan berlaku dimanapun, termasuk apa namanya untuk properti di kota-kota besar. Nah, bedanya sama kayak misalnya kendaraan, yang kalau misalnya suplainya tinggi, tinggal produksinya dinaikin, atau gula atau apalah barang-barang yang bisa diproduksi, bisa didaur ulang bahkan kayak gitu. Nah, bedanya sama properti apa? Kalau properti itu kan base-nya bahan bakunya adalah tanah. Sementara kalau tanah itu luasannya itu nggak akan bertambah segitu-gitu aja kan. Makanya makin lama harga properti di perkotaan itu akan naik berkali-kali lipat, dan buat Gen Z itu nggak masuk akal. Gue bisa memahami itu sih, karena memang kenaikan harga rumah itu nggak pernah bisa diimbangi sama kenaikan upah. Kenaikan upah kemarin berapa tuh? Nggak nyampe 10%. Nggak nyampe 10%. Malah kemarin tuh ada yang cuman UMR DKI itu berapa ya? 3% apa ya? Sementara kredit KPR aja itu kan bunganya 8% per tahun, itu minimum. Ada yang sampai mentok bisa sampai 14% per tahun. Artinya kan kenaikan gaji mereka itu nggak akan sebanding sama kenaikan cicilan KPR mereka tiap tahunnya. Makanya memang untuk apa namanya, obrolan gua sama beberapa pakar, memang untuk beli rumah di ibu kota itu udah bukan pilihan deh untuk para fresh graduate yang baru meniti karir. Makanya pilihannya kalau pingin dekat dengan apa namanya tempat kerja, ya sewa dulu, bukan berarti untuk seumur hidup sewa ya. Karena ketika kita udah apa namanya udah memilih untuk berumah tangga, milih untuk punya anak, kita pasti akan mulai berpikir. Dulu gue juga ketika gue masih apa namanya sempat single. Ketika gue belum menikah. Biasa aja dong. Terus kamera nggak beliau kan? Enggak, kalau tadi. Ketika belum menikah itu kan memang boro-boro kepikiran beli rumah. Karena gue pikir ngapain gue beli rumah, karena gue punya banyak warisan. Enggak itu sih, lebih kayak kalau gue beli rumah gue akan terikat sama satu lokasi yang belum tentu gue cocok seumur hidup. Tapi begitu menikah dan punya anak, lo akan berpikir, masa gue mau tinggal di kosan sih gitu, masa anak gue akan tumbuh dan berkembang ngeliatin om-om yang pakai apa namanya keluar masuk habisnya harus om-om contohnya. Ya kan gue kan laki-laki. Kosan gue pasti gendernya laki-laki. Ngeliat om-om yang serampangan pakai anduk misalnya gitu kan. Emang pasti gitu ya, dia menggambarkan kosannya. Iya bener. Perasaan kosan gue gak gitu deh. Pasti kan lo pengen yang lingkungannya kondusif, private, segala macam kayak gitu. Iya. Untuk tumbuh kembang anak ya. Untuk tumbuh kembang anak. Jadi yang berdebat saat ini ya mungkin mereka-mereka yang lajang, belum nikah, belum punya anak. Jadi wajar mereka berdebat soal itu, soal daripada gue ngontrak, daripada gue beli rumah mending gue ngontrak atau ngekos. Ya memang tadi
konsentrasinya beda ya, Iya. gitu. Tapi ketika lo udah menikah dan punya anak, pasti konsentrasinya berubah lagi, Iya, kayak gitu. prioritasnya akan Nah, berubah juga ya. Tadi gue mau balik dulu nih soal Apa? apa Ya, namanya boleh. KPR. Seneng nih gue kalau Dana di sini soalnya ngomongnya banyak banget. Iya, kita padahal nanya cuma 1-2 ya. Oke, gue mau balik dulu karena tadi topik kita adalah soal dampak BI rate, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Iya. Bukan BI rate, sekarang udah berubah ya, BI 7 days repo rate. Apa namanya? Itu kenaikannya tuh berapa sih? Kemarin ada kajian. Jadi dengan kenaikan yang kemarin tuh dari 6 ke 6,25, itu kenaikannya terhadap bunga KPR sekitar 0,25 sampai 1%. Oh gitu, oke. 0,25 sampai 1%. Jadi kalau misalnya tahun ini flat di angka misalnya cicilan kita 1 juta lah gitu, ya akan ada tambahan kurang lebih 200.000, 200 nggak nyampe 200.000 sih, 0,25% lah ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak akan begitu terasa banget kecuali kalau misalnya memang suku bunga acuan itu dan suku bunga kredit perbankannya juga udah tinggi gitu. Tapi juga perlu diketahui kita juga bisa ganti bank ya kalau misalnya kita merasa suku bunganya sudah terlalu tinggi, kita bisa mengganti bank yang kita ajukan kreditnya. Betul. Oh iya, itu ada. Tapi itu nanti akan dibahas di segmen lainnya bersama dengan Detik Property tentunya karena kalau baru mau nanya. tapi bisa. Bisa. Jadi Kalau sebenarnya sorry. Kalau mengajukan keringanan cicilan bisa nggak? bisa juga. Oh iya. Bisa juga. Jadi gini, tadi bener Edo bilang. Jadi kalau misalnya udah ketinggian dan gua nggak sanggup, apa sih yang harus gua lakukan? Ya, pertama lu bisa mengajukan pindah bank. Harapannya apa? Harapannya lo dapat tadi bunga promo tadi lagi tuh. Kalau dapat bunga promo tadi lagi, seenggaknya lo ada napas lah 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, tapi biasanya bank itu nggak akan semudah itu melepaskan nasabahnya. Makanya ketika kita bilang, saya mau pindah bank supaya dapat promonya lebih panjang lagi, fixed rate-nya lebih panjang lagi. Bapak jangan pindah dulu. Saya kasih Bapak tambahan fixed rate deh selama 5 tahun depan, kayak gitu. Dia biasanya akan menawar juga ya. jadi bank lo yang sekarang juga akan memberikan penawaran-penawaran. Jadi sebenarnya bisa dong dia ngasih fixed rate langsung aja panjang sebelum. Betul, bisa juga sebenarnya. Itu semuanya tergantung bagaimana hitung-hitungan para marketer. Betul. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu adalah jadi gini. Gue pakai analogi penjaga toko. Penjaga toko dibebani sama Suka nih gue kalau udah analogi gini. Iya. Pokoknya si toko kelontong cicilannya pokoknya sebulan 250.000 gitu. Si pemilik kelontong itu akan berpikir selama orang ini nggak komplain, harusnya sih fine aja. Makanya buat kita yang lagi nyicil, kalau misalnya kita mulai ada beban dan daripada ntar jadi NPL dan itu jadi catatan buruk buat kita, mendingan kita mengajukan keringanan aja gitu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa di sini ya. Saya tahu Ibu pasti pengen nanya lagi tuh yang tadi tuh. Terakhir, ya, prediksi skor Indonesia Uzbekistan nanti malam. 2-1. Tuh, tos. Yang nyetak gol siapa? Gue nggak tahu kayak itu. Oke. Ya kan? 1 juta. Enggak, dia 31 dia. 50.000 aja lah. Tuh kan minta dia. Dibilang lagi ditawar sama dia. Masa sih? Makasih ya. Siap. Mas Dana ya sudah mau berbagi insight buat Detik Sore hari ini. Besok kita akan hadir lagi ya, Mbak ya. Oh iya, hadir lagi ya gitu ya. Masih tanggal 30. Oh, iya. Tanggal 1 pun belum tentu kita libur. Libur lah. Libur lagi. Besok masih ada Detik Sore jam 3:30 sampai jam 6 sore. Juga jangan lupa follow seluruh sosial medianya Detikcom @detikcom di semua sosial media. Jangan lupa. Oh ya. Belum. Untuk lagi latihan soalnya. Apa gimana? Untuk tips-tips properti, mau tips beli rumah, tips sewa rumah, tips bangun rumah, bahkan sampai tips dekor rumah, pantengin terus Detik Properti. Ada di medsosnya, Instagram Detik Properti. Gua promo juga boleh. @Detik Properti ya Instagramnya. Semua ada di sana. Siapa tahu nanti Detik Properti bagi-bagi dividen lagi kayak kemarin. Oh iya benar, bagi-bagi hadiah lagi ya. Bagi hadiah lagi ya, siapa tahu. Ikutin aja terus ya. Kita doakan bersama Indonesia semoga menang. Amin. 3 jam menjelang pertandingan kick off deg-degan. malam ini. Saya Doris Morangir pamit. Anita Mai pamit. Dan Aditya Sari juga pamit. Kita ketemu lagi besok cuma di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Lupa dia. Hore. Bye-bye.